Baik teman-teman, acara akan segera kita mulai. Sebelum itu, saya ingin meminta tolong kepada teman-teman peserta yang masih berada di belakang, harap untuk maju ya teman-teman, mengisi bindek yang di depan terlebih dahulu. Dimohon kerjasamanya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, acara kita mulai. Sebelum itu izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu dan jangan lupa untuk dicakepin ya. Oke, air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada para narasumber kita beserta peserta di acara GIK Menyapa kolaborasi dengan Fitness Professional Academy. Tema kegiatan kita pada pagi hari ini yakni inovasi pendidikan kebugaran menjawab tantangan industri wellness. Acara ini bertujuan untuk membahas bagaimana inovasi dalam pendidikan kebugaran dapat membantu menjawab tantangan perkembangan industri wellness serta mempersiapkan individu untuk sukses dalam kebugaran yang semakin kompetitif tentunya. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan hari ini diberikan kelancaran sampai dengan akhir nanti. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, perkenalkan saya Regi, mahasiswi psikologi UGM yang akan memandu acara pada hari ini. Kita masuk ke acara berikutnya, yakni akan ada sambutan yang disampaikan oleh Pak Garin Nugroho selaku Chief Program Officer GIK UGM. Untuk itu kita sambut Pak Garin Nugroho. Ya, selamat pagi. Ini di sini ini semua sahabat saya pribadi maupun sekarang menjadi sahabat untuk GIK ya. Gelanggang inovasi dan kreativitas. Jadi tepuk tangan tadi sudah diperkenalkan semuanya. Dan saya hanya menyambut pendek saja bahwa dari mulai bulan September sampai Desember ini GIK akan membuat berbagai program sebagai uji coba. Uji coba Gelanggang Kreatif Hub ini. Gelanggang Kreatif Hub ini baru selesai sekitar 40%. Nanti akan 100% di tahun 2005 di sana, sehingga mohon maaf sebelumnya kalau masih banyak kekurangan, kalau lihat masih seperti itu. Tapi kita tetap akan memanfaatkan berbagai ruang untuk kepentingan pelayanan kampus, warga, ataupun berbagai bentuk pelayanan untuk para profesional, baik sains, estetika maupun teknologi. Kreatif Hub itu terdiri dari suatu Kreatif Hub yang paling besar sebagai di Asia Tenggara, karena nanti ada gedung 1.200 seat yang tertutup untuk orkestra dan sebagainya. Ada gedung untuk 600 yang terbuka di belakang sana, dan ada rooftop yang bisa lihat Merapi. Bagi yang suka foto untuk Instagram pasti nanti laris ya. Karena bisa lihat menoreh sampai Merapi di rooftop lantai 3. Tapi kita juga punya galeri lantai 2. Kita juga punya perpustakaan baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa, dan ada yang disebut dengan sport hall di sebelah sana, dan ini ada
sebenarnya adalah student center besar sekali ya, 2 ini. Dan ini adalah nanti akan jadi kelas-kelas, 20 kelas panjang ini. Dan itu tentu saja tidak akan mungkin berjalan serta-merta jadi bagus. Bisa proses transisi 1 sampai 3 tahun ya, transisi uji coba gedung, transisi bagaimana program-program sains, estetika, teknologi itu dijalankan, bagaimana melayani masyarakat dan crowd management. Karena perlu diketahui yang di sana, yang gelanggang itu, yang joglo, itu yang dulu disebut gelanggang. Jadi kalau teman-teman Gajah Mada tahu semua nih ya, bahwa gelanggang ini dulu pusat kebudayaan Jogja. Para seniman Jogja lahir dari kebudayaan dan bersatunya antara ilmu pengetahuan dan kebudayaan di gelanggang itu. Maka kemudian terjadilah pengembangan dari gelanggang untuk sebagai Creative Hub itu menampung sains, estetika, teknologi dan menampung dari hulu ke hilir. Dari bersifat konsep-konsep, pendidikan dan sebagainya sampai nanti pada apa yang buat experience ya. Pertunjukan, galeri dan sebagainya. Jadi dari hulu ke hilir yang mungkin tidak ada di ruang lain. Di ruang lain kan kalau kebudayaan saja gitu. Nah hari ini kita sebenarnya mengambil tema yang paling unik dan kayaknya kayak tidak langsung konotatif dengan Gajah Mada ya. Kan gitu ya, fitness gitu kan. Apa ini makhluknya? Tapi sebetulnya era ini adalah era tubuh, kesehatan ya, dan pengetahuan serta keterampilan. 4 itu kalau Anda buka Instagram, seluruhnya adalah persoalan tubuh dan pameran tubuh, ya kan? Itu menjadi esensi dari bagian dari gaya hidup Anda. Tetapi gaya hidup itu kan akan berhubungan dengan arti kebugaran ya. Kebugaran itu kan enggak hanya bugar fisik, tapi bugar, ada dokter saraf di sini, ya kan? Ada bugar, jadi kalau tanya nanti soal persoalan saraf, jangan tentang saraf negeri ini ya. Karena dokter tidak ikut dalam kementerian jadi negerinya kurang saraf kan gitu. Tapi maksud saya adalah masalah kebugaran tidak hanya masalah tentang semata-mata tubuh menjadi wajib, tapi juga masalah tentang bugar pada pikiran dan yang terakhir adalah cara berpikir untuk menjadi manusia yang sehat antara tubuh, jiwa, keterampilan dan pengetahuan. Dan hari ini kita akan membuka hal ini dengan diskusi. Ini teman kita ini sudah pernah meraih berbagai penghargaan untuk fitness. Ini memang guru ya, pengajar ya tentang itu. Dan Bapak yang di tengah ini memang keahliannya di wilayah saraf dan kesehatan dan nanti bisa tanya lebih lanjut. Tapi tepuk tangan terima kasih sebelumnya untuk bekerja sama dengan Gelandang Inovasi dan Kreativitas dan semoga bisa mengikuti acara-acara lewat website GIK. Sekali lagi 6 bulan ini ada acara dari Parekraf dengan banyak musik, dengan banyak seminar. Dan kalau Anda membuka nanti di web tentang pendidikan, yang dibuka bulan September sudah penuh semua. Jadi ada apa yang disebut pengajaran-pengajaran, masterclass dari BUMN dan sebagainya, Anda bisa lihat di web dari GIK ya. Dan nanti juga ada acara dengan PUPR, bahkan nanti juga ada acara bagi yang suka seni, ada live butoh dari Jepang, ada juga koreografer muda dari workshop, dari Jerman yang sangat terkenal, dan berbagai acara yang lainnya, kerjasama dengan Gajah Mada, dengan Xinhua Cina dan kemudian dari Singapura juga ya kerjasama. Jadi akan ada program Teknopark di bulan Desember, Teknopark yang berbasis kebudayaan ya. Sekali lagi selamat menikmati acara sederhana ini dan semoga berguna bagi kita semua. Terima kasih. Luar biasa sambutan dari Pak Garin Nugroho. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Garin atas sambutannya. Tadi telah diperkenalkan ya dengan GIK UGM dan juga harapannya semoga bisa kita wujudkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Andreasta Meliala MKes MAS selaku Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu UGM. Untuk itu kepada Dr. Andreasta dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak MC. Yang saya hormati Mas Garin, Mas Dit, Mas Dr. Tunjung, Prof. Laksono yang ikut online, Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, kami menyampaikan yang pertama, pamit dari Bu Rektor dan
pimpinan universitas ya, yang sangat bergembira dengan adanya kegiatan ini. Oleh karena ada satu konsep ya, bagaimana kita akan mensupport kebugaran mahasiswa dan seluruh sivitas Universitas Gadjah Mada di GIK. Tadi Mas Gary sudah menyampaikan akan ada banyak kegiatan, tapi yang ini mungkin unik ya, karena ini akan membangun fisik kita. Tadi saya sampaikan ke Masjid itu karet-karetnya mau dilepas dulu gitu ya, kok gede banget gitu ya. Saya ikut fitness itu tahun 85 Bapak Ibu, pakai pot dikasih semen gitu ya, tapi ya nggak jadi hasilnya ya, karena nggak ada PT, nggak ada alat, nggak ada Mas Dr. Tunjung yang mengarahkan ya. Sehingga pada kali ini kita sangat bergembira karena di acara pendidikan kebugaran untuk menjawab tantangan wellness ini semuanya dikemas secara sistematis. Nah, Bapak Ibu, satu tadi yang disampaikan oleh Mas Garin, ini kenapa kok kita harus sehat fisik. Jadi kalau kita melihat hasil survei kesehatan Indonesia mengenai kesehatan mental, itu ada masalah besar kita, ya, termasuk juga di universitas. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana kita akan mengatasi, apakah cukup dengan konseling, ya, ke tempat Mbak MC ini di psikolog, ya, di psikologi. Ternyata kita harus menyeimbangkan dengan kegiatan-kegiatan fisik. Ya, namun kegiatan fisik yang terencana, sistematis, dan itu bisa membuat kita benar-benar bugar, bahkan juga bisa meningkatkan penampilan dari sisi estetik. Nah, oleh karena itu universitas sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, yang akan mensupport bagaimana kita membina raga kita, ya, sehingga kita siap untuk menghadapi berbagai tekanan-tekanan, baik itu tekanan akademik, tekanan sosial, dan sebagainya yang semakin besar pada saat ini. Jadi pada intinya di universitas ini kita sangat berharap tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik, tetapi di GIK ini kita ingin juga, kalau sudah ada Masjid, ada Mas Dr. Tunjung, ini kita bisa meningkatkan kebugaran fisik kita, sekaligus kita di sini bisa meningkatkan social skills, ya, karena ada banyak sekali kegiatan kita bisa bertemu dengan banyak teman dari berbagai disiplin ilmu, ya, dari berbagai kalangan sosial, nah, sehingga ini akan mengasah social skills kita untuk semakin mantap nanti ketika kita sudah masuk di dunia kerja. Bapak dan Ibu, poin yang lain yang ingin disampaikan adalah bahwa dengan adanya paparan tentang pendidikan kebugaran ini, nah, kita juga akan mendapatkan wawasan bagaimana sebenarnya wellness, ya, di universitas ini bisa kita tingkatkan, ya, dan ini juga akan mendorong bagaimana iklim yang lebih sehat dan lebih positif. Ya, oleh karena tadi kalau melihat, wah ini mahasiswa-mahasiswanya, dosen-dosennya, tendik-tendiknya ini bodinya kayak Masjid gitu kan, wah kan keren ya. Jadi artinya gak ada yang berani main-main di sini gitu ya. Helm-helm pasti akan aman gitu ya. Nah, jadi kami sangat berharap nanti dengan adanya satu pertemuan ini kita bisa menindaklanjuti, ada sosialisasi bagaimana nanti akan menggunakan fitness di sini. Karena rektorat itu punya rencana akan membangun satu kawasan juga yang berkait dengan kegiatan olahraga yang outdoor di sekitar Wisdom Park. Nah, jadi ada banyak rencana yang ini akan mensupport kebugaran fisik dari warga Universitas Gadjah Mada. Nah, oleh karena itu dengan adanya kegiatan yang pertama ini, dengan support dari Masjid dan juga Mas Dr. Tunjung, difasilitasi oleh Mas Garin, ide-ide dari Prof. Laksono, ya, ini bisa kita mulai diskusikan seperti apa sebenarnya model yang kita butuhkan. Ya, mengingat kalau mahasiswa ini kan kegiatannya dari pagi sampai sore. Nah, apakah fitness kita ini nanti akan buka 24 jam, misalnya begitu. Ya, oleh karena ada tadi kebutuhan mahasiswa arsitek. Mahasiswa arsitek kalau sudah masuk studio, nah, dia keluar tuh baru jam 1 malam gitu ya. Nah, apakah nanti sore sudah nggak ada waktu, berarti harus malam. Kemudian juga bagaimana dengan personal trainer, ya, supaya tidak
sekedar ya angkat-angkat beban, tapi kemudian tidak tahu ini tujuannya apa ini. Nah ini ada banyak hal yang secara teknis nanti perlu kita diskusikan, dan tentu saja harapannya karena tempat fitnessnya ada di UGM, ya harapannya nanti metode yang dipakai adalah metode yang scientific base, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan, ya, sehingga kita memang di depan. Nah, dari sisi metode, dari sisi cara, ya, ketika kita akan membangun kebugaran fisik. Dan juga bagaimana nanti kita akan mengkaitkan dengan kesehatan mental, ya, karena ini pasti ada kaitannya. Nah, jadi harapannya nanti Mas Dit ini kita komprehensif, ya, fisik sudah ada, bagaimana nanti dengan mental, ya, ini bisa kita paketkan, ya, sehingga yang datang ke sini mereka-mereka yang sering putus asa, ya, sudah merasa bahwa hidup ini sudah tidak ada gunanya, nah, masuk ke sini kita bisa build tidak hanya fisiknya tapi juga ketahanan dan kesehatan mentalnya. Jadi harapan sangat tinggi nih Mas Dit, Mas Dr. Tunjung, Prof. Laksono, nah, sehingga dengan start pada pagi hari ini kita akan kemas berikutnya bagaimana wellness di UGM ini bisa dikembangkan dengan berbasis science. Sekali lagi kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Mas Garin yang sudah mensupport kegiatan kita, memfasilitasi di GIK. Tadi ada banyak sekali rancangan kegiatan yang sudah disiapkan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Mas Dit ya, yang sudah menyiapkan sistemnya, dan juga Mas Dr. Tunjung yang memang punya punya kompetensi bagaimana pendidikan kebugaran ini bisa kita terapkan, dan nanti akan makin banyak yang ikut atau join untuk menyehatkan fisik dan mental kita. Jadi ini yang kami sampaikan untuk pembukaan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dengan kursi yang relax gitu. Harapannya nanti Bapak dan Ibu bisa ikut memberikan masukan seperti apa kira-kira pendidikan kebugaran yang perlu kita kembangkan, ya, supaya yang ada di GIK ini betul-betul bisa menjadi ikon dan berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Ya, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Mbak MC. Terima kasih, Mbak MC. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Andreasta Meliala MKes MAS atas sambutannya. Luar biasa wujud nyata UGM dalam menyeimbangkan antara kesehatan mental dan kesehatan fisik. Melalui nantinya kata Pak Dr. Andreasta akan dibangun pusat kebugaran ya Pak ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya akan ada sambutan sekaligus welcoming speech yang akan disampaikan oleh Pak Dit Setiawan. Untuk itu kepada Pak Dit dipersilahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat semuanya. Selamat pagi Dr. Tanjung, Mas Garin, Prof. Laksono. Saya sebentar saja, tapi menurut saya ini sangat beruntung sekali. Pelatihan personal trainer pertama yang gengsinya agak tinggi di GIK UGM, luar biasa. Teman-teman tepuk tangan dulu, ini beruntung banget. Saya sudah hampir 20 tahun, kemudian sama Dr. Tanjung bikin pelatihan. Ini yang menurut saya gengsinya luar biasa, dan berterima kasih sekali sama GIK dan Mas Garin memberikan kesempatan kita untuk melakukan pelatihan di sini. Jadi teman-teman dimanfaatkan dengan baik. Semoga 2 hari ini kita jadi manfaat buat kita semua, dan insya Allah di situ akan ada fitness 24 jam, dan anak-anak UGM bisa tidak hanya kompetensi di akademik tapi juga di motorik. Ya, dari saya tidak banyak, masih banyak, kita sampai acara besok kita bertemu lagi. Tugas saya membawakan fitness planner. Ya, sampai besok. Dan saya terima kasih. Mantap, yang disampaikan oleh Pak Dit Setiawan ya, bahwa akan ada fitness 24 jam ya Pak ya. Luar biasa sekali. Nah, hari ini teman-teman yang saya cintai, kita memiliki kesempatan untuk mendengarkan pandangan dari para ahli dan praktisi terkemuka di bidang ini tentunya ya.
Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah bersedia hadir dan berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Tidak lupa pula saya menyapa Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD yang telah bersama kita di layar Zoom ya. Selamat pagi Prof. Laksono. Baik, luar biasa. Oke, telah hadir bersama kita Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD selaku Profesor Health Policy and Management Department Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada. Tepuk tangan buat Prof. Laksono. Kemudian pembicara yang kedua ada Dr. Tanjung Subrata MPro ABAARM, Akademisi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warmadewa, sekaligus CEO dan Director Fitness Professional Academy. Dan tidak lupa pula ada Mas Dit Setiawan selaku Founder Fitness Plus dan Founder Fitness Professional Academy. Tepuk tangan buat ketiga narasumber kita yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Langsung saja nih, saya sudah penasaran ya sepertinya ya, teman-teman semua juga sudah penasaran dengan apa yang ingin kita perbincangkan nih bersama dengan ketiga narasumber kita pada pagi hari ini. Kayaknya lebih enaknya duduk ya Pak ya, kita duduk-duduk bareng di sini ya. Oke, minta tolong kepada teman-teman panitia. Oke, untuk setting layoutnya ya. Ya, luar biasa. Mas Dit sama Bapak, iya. Talk show Pak, tidak apa-apa. Baik, terima kasih banyak sudah bersama kita ya, ketiga narasumber pada pagi hari ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu nih, untuk yang pertama ya, Prof. Laksono. Halo, selamat pagi Prof. Laksono. Selamat pagi. Oke, gimana nih Prof kabarnya hari ini? Ya, bagus, baik. Luar biasa. Lagi di mana nih Prof posisinya? Saya lagi di puncak, di Bandung, puncak. Oh, lagi di Bandung. Oke, mantap. Nanti akan ada sesi bersama Prof. Laksono ya di akhir, hampir di akhir acara. Seperti itu. Terima kasih Prof. Laksono. Kemudian saya ingin menyapa Pak Dr. Tanjung Subrata yang sudah bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Tanjung. Baik, gimana nih Pak perasaannya datang ke GIK UGM nih? Ya, jujur ya kalau kita bilang UGM ini kan saya kebetulan dari kalangan akademisi dari kampus, suatu kehormatan besar ya bisa bicara di UGM. Bahkan teman-teman bilang kebetulan kita fakultas swasta ya, bukan yang tertua juga, tapi UGM ini yang tertua di Indonesia. Ya ibaratnya kalau UGM itu ibarat ketemu kakak tertua, jadi harus sungkem dulu. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat Pak Tanjung. Harus sungkem ya Pak ya? Iya, sungkem dulu. Kakak tertua soalnya. Kakak tertua, oke baik. Kemudian ada Pak atau Mas nih kita panggilnya. Saja. Oke, Mas saja ya katanya ya, Mas Dit nih. Halo Mas Dit, selamat pagi. Pagi Mbak. Sudah sarapan Mas? Sudah. Sudah, sarapan apa nih? Spill dong menunya. Tadi pagi saya Dori pen. Sok sehat saya. Oke, luar biasa ya. Bisa terlihat ya dari badannya yang kekar bugar. Pasti jarang makan gorengan ya Mas Dit ya? Insya Allah.
Insya Allah. Oke, luar biasa. Langsung saja ya teman-teman ya, kita mengulik nih apa yang menjadi tema pada pagi hari ini ya. Untuk yang pertama, ini kita akan ngebahas tentang kebutuhan industri wellness nih bersama Pak Tanjung ya. Saya penasaran nih Pak Tanjung, kalau Bapak kan dari sudut pandang akademisi ya Pak ya, maupun praktisi, karena sebagai director tadi ya Pak ya, professional academy ya. Nah, kira-kira nih Pak, keterampilan apa yang paling dibutuhkan oleh tenaga profesional kebugaran saat ini untuk bisa menavigasi dan memenuhi tuntutan industri wellness yang tentunya terus berkembang? Terima kasih Mbak. Mungkin lebih dari keterampilan ya, tapi awalnya pengetahuan. Ya, karena berdasarkan suatu pengetahuan seseorang bisa terampil. Orang tanpa pengetahuan, keterampilannya bisa disalahgunakan. Ya, bisa disalah, jadi masalah dan seterusnya. Nah, ini kita lihat di Indonesia itu suatu kalau kita bilang jurang yang gap yang cukup lebar. Kita kembali mungkin istilah exercise medicine itu pertama kali di-announce tahun 2007 di Amerika, kolaborasi dari American College of Sport Medicine dengan American Medical Associate, itu melibatkan 3 stakeholder. Pertama tentu kalangan medical profesional, dalam hal ini dokter. Terus yang kedua adalah head practitioner, praktisi kesehatan atau dalam hal ini praktisi kebugaran. Yang ketiga komunitas. Yang terjadi di Indonesia saat ini, komunitasnya luar biasa. Ya, Mas Dit aja sudah dalam waktu singkat sudah berapa? 19 mega gym ya di Indonesia, Jawa, Bali, dan NTB ya. Bahkan sebentar lagi yang mungkin ini yang ke-20 berarti ya. Iya, salah. Jadi komunitasnya berkembang luar biasa. Plus tadi ya tanda petik disertai dengan media sosialnya, influencer segala macam lagi mendengungkan. Bagus, sisinya positif. Ya. Tapi ada gap besar di tengah ini. Medical professional sudah mulai melirik ini. Olahraga. Dulu kan dokter pilihannya apa? Obat, suntik, potong. Kan 3 itu kan? Iya, kasih betul. obat nggak sembuh, kasih suntik nggak sembuh, operasi kan gitu kan? Betul, betul. Dokter sudah mulai bergeser, sudah melihat ini ada peranan nutrisi, peranan makanya kalau di wellness itu kita sebut 3, olah pikir dan mental, olah makan dan olah gerak. Ya, jadi wellness itu nggak ada obat di wellness. Olah pikir, olah makan, olah gerak. Oke, mungkin saya kasih satu pertanyaan deh. Sehat itu mahal nggak? Gimana teman-teman? Yakin? Sehat itu mahal? Yakin? Yakin? Kalau benar sehat itu mahal, orang kaya nggak ada yang sakit. Pelan-pelan ya, coba ya. Kalau benar sehat itu mahal, orang kaya nggak ada sakit. Wah, menjebak ini ya pertanyaannya ya. Enggak ngejebak, tapi kan sebenarnya. Artinya ada yang sesuatu yang dimana uang nggak bisa beli. Apa itu yang nggak bisa dibeli? 3 tadi. Olah mental, olah pikir, olah gerak, dan olah makan. Nggak ada obatnya. Nggak ada suntikannya. Luar biasa. Jadi itulah yang kita ingin berusaha jembatan dalam hal ini Fitness Professional Academy, didukung oleh UGM, Warmadewa, dan lain sebagainya, adalah untuk memberi suatu edukasi yang sifatnya, namanya edukasi ya harus terstruktur, ya kurikulumnya jelas, pengajarnya jelas, dan bisa suatu saat diakui suatu kompetensinya. Gak sekedar datang ikut, keluar dapat sertifikat, gak seperti itu. Ya itu kayak jualan sertifikat jadinya kan gitu ya. Tapi benar-benar bisa kompeten untuk menjembatani antara tenaga medis, komunitas, tengah-tengahnya adalah praktisi kebugaran. Yang tentunya sudah dibekali tadi pengetahuan dan keterampilan. Itu mungkin dulu dari saya. Oke, baik. Berarti di sini posisi praktisi itu di tengah-tengah ya Pak Dit ya? Ya, itu sudah statementnya 2007. 2007 ya? Dikeluarkan. Jadi ada 3 stakeholder, kalangan medical professional, health practitioner, dan komunitas. Kenapa seperti itu? Oke, saya kasih ini mungkin agak panjang dikit ya. Saya 2022 saya mendengarkan waktu itu dengar bicara antara Pak Menkes, Pak Budi Sadikin dengan anggota DPR. Di akhir kata beliau mengatakan suatu saat negara ini bisa kolaps loh. Dengan tanggungan biaya dan seterusnya ya. Iya, Pada waktu itu mengatakan kita harus kembali ke preventif promotif. Preventif promotif. Jadi jangan kuratif. Selama ini kan kita sibuk di kuratif. Datang, sorry ya dengan BPJS,
sampai cuci darah berapa ditanggung semua. Suatu saat negara ini bisa kolaps. Betul, betul. Ya kan, bisa ada dari PKMK tuh udah ada hitungannya tuh ya. Prof. Laksono juga sering menyampaikan negara bisa kolaps. Nah, preventif kuratif ini apa? Tadi kembali ke sini kita sebut sederhananya ya, olah makan, olah gerak, olah pikir. Tapi pertanyaannya, itu juga saya pelajari 30 tahun yang lalu waktu saya kuliah. Preventif promotif. 30 tahun yang lalu? Iya, saya udah kepala 5 nih seumuran bapaknya Rika ya. Okay. Jadi artinya apa? Apakah ini tidak berjalan selama ini? Dari mungkin 50 tahun yang lalu preventif promotif sudah digaungkan, tapi kok nggak bergerak? Betul. Ya kan? Nah, balik lagi ada suatu cerita. Kalau ini saya nyitir dari pernyataannya Presiden terpilih Pak Prabowo, dia mengisahkan pada waktu zaman Kesogunan ada pertempuran besar antara Hideyoshi Toyotomi dan Ieyasu Tokugawa yang nanti akhirnya dikuasai, yang menjadi ini adalah makanya adalah Kesogunan Tokugawa. Nah, pada saat itu untuk mencegah, karena Jepang itu 100 tahun itu perang terus. Klan ini klan perang nggak pernah damai. Akhirnya oleh Tokugawa, kebetulan dia adalah dari Oba Nobunaga, Hideyoshi Toyotomi sama dia yang terakhir, shogun yang terkuat. Akhirnya pada waktu itu rakyat biasa nggak boleh pegang senjata. Yang boleh pegang senjata hanya samurai. Apa yang terjadi setelah itu? Mau nggak mau karena nggak pegang senjata, apa yang dilakukan oleh masyarakat? Berlatih tangan kosong. Itu yang kita tahu sekarang sebagai apa? Karate, judo, dan seterusnya. Kenapa? Karena nggak boleh pegang senjata. Nah, dokter, maaf ya, saya juga dokter ya. Ini nggak real ya. Datang nih pasien, periksa, tensinya tinggi. Loh, dengan sekian pengalaman saya, ini perlu olahraga. Tapi itu kan ada sekian orang masih ngantri di luar. Apa yang saya lakukan? Resep obat. Kenapa? Loh, saya punya senjata. Iya kan? Saya punya obat. Saya punya suntik, saya punya pisau, bahkan beberapa punya nuklir sekarang dokternya. Iya kan? Sekarang dokternya suruh tangan kosong. Ya mungkin ya, tapi kan gak gampang. Seperti samurai disuruh lepas senjata, dia tangan kosong, gak mau dia. Tapi pada orang, maaf ya, nih pelatih kebugaran, dia kan tangan kosong. Si karate, si judo, jujitsu, inilah sebenarnya adalah potensi besar yang kita punya. Ya, dan tentunya potensi ini harus dikembangkan apa SDM-nya dengan apa pengetahuan, ya. Makanya kalau kami di FPA kita kurikulumnya kita itu maaf ya selama ini mungkin sertifikasi hanya 2 hari selesai. Sering saya katakan TK itu 2 tahun, bener ya, masih 2 tahun ya TK ya. Betul, masa betul. jadi trainer 2 hari? Coba pelan-pelan kita renungin. Belajar apa 2 hari? Itu ada begitu banyak pengetahuan, keterampilan yang harus kita pelajari. Ini pun kita buat dalam bentuk 6 level Mbak. Ada level 1, jadi ibaratnya kalau SKS itu 1 semester lah. 1 semester ya? 1 semester lah ya. Kenapa? Kita harus ajarin dasar anatomi. Gerak itu kan dasarnya dari dasar anatomi. Iya betul ya, Pak. Fisiologi bagaimana, nutrisi bagaimana, baru sampai di pelatihannya. Ya, dengan segala macam peralatan dan seterusnya lah. Jadi disitulah dasarnya saya, Pak Dit dan teman-teman yang lain, ada suatu keresahan, tengah-tengah ini harus kita support. Ada suatu gap besar, jurang besar antara tenaga profesional, masyarakat. Nah ini, yang petarung tangan kosongnya ini loh yang harus dikembangkan. Urgensinya tentu bakal lebih ya Pak ya? Betul, karena tadi ujungnya apa? Karena kalau dokter sampai ngurusin ini sama, nah mau sampai 50 tahun ke depan akan sama aja ceritanya. Begitu orang datang hipertensi pasti obat yang keluar. Iya betul. Datang betul, diabetes Pak. Kalau nggak obat insulin yang keluar kan begitu. Terakhir potong, ya kan senjatanya dokter kan begitu. Karena apa? Senjatanya terlalu banyak. Seperti yang saya katakan, samurai itu sudah terlalu hebat sehingga dia datang tebas kan gitu kan. Tapi begitu rakyat yang tadi di luar samurai nggak boleh pegang senjata, dia mau nggak mau apa? Melatih tangan dan kakinya. Ya, anggap tangannya apa? Olah gerak, kakinya apa? Olah makan. Kepalanya tadi olah mental. Dia memanfaatkan kepala, tangan, dan kaki sebagai senjata utama. Kenapa? Karena dia nggak punya senjata yang lain. Disitulah baru kita bisa dapatkan preventif promotif yang harapan kita supaya negara ini nggak usah muluk-muluk ya, nggak sampai yang seperti diperkirakan oleh Pak Menkes. Mungkin itu dari saya. Wah, menarik ya teman-teman ya yang disampaikan sama Pak Tanjung. Tepuk tangan teman-teman. Ibaratnya mata rantai ya Pak ya. Tadi sebenarnya preventif
promotif itu sudah digaungkan saat 50 tahun ke belakang. Tapi yang jadi permasalahannya dan jadi pertanyaan besar kenapa sampai sekarang tidak berjalan. Iya, tidak berjalan. Implementasinya masih kurang ya Pak ya. Karena tadi mata rantainya dari praktisi hanya memberikan obat melalui senjata yang mereka punya ya Pak ya. Mungkin ada beberapa Pak harus olahraga. Iya. Ya, tapi kan siapa yang nanti mendeliver ini? Betul Siapa sekali. yang bisa membimbing atau meng-guide ya kan? Oke, kalau sebatas jalan masih oke, tapi kan ada begitu banyak olah gerak yang lain selain jalan. Setuju Pak. Itu mungkin ya. Oke, luar biasa. Pembahasan yang semakin menarik ya Pak. Dan saya juga punya pertanyaan yang berkaitan ya sama yang tadi Pak Tanjung sampaikan. Nah, ini berkaitan dengan inovasi dalam pendidikan kebugaran. Tentu ya, barangkali kenapa hal tersebut belum diimplementasikan, yang tadi mata rantai daripada preventif yang belum terlaksana di Indonesia, itu tentu butuh suatu inovasi nih Pak. Mungkin itu salah satunya ya, mungkin ya Pak ya. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana nih Pak inovasi dalam pendidikan kebugaran agar yang tadi disampaikan oleh Bapak itu dapat segera kita atasi bersama ya, terutama dalam segi praktis itu sendiri. Ya, terima kasih. Jadi gini, kebetulan karena saya juga mengajar di Fakultas Kedokteran, kalau pengetahuan mungkin masih bisa kita lakukan secara massal. Mau 100, 1000, bahkan dengan adanya Zoom bisa sampai ribuan orang. Itu pengetahuan, knowledge. Bahkan sekarang ada orang belajar sendiri bisa nggak? Bisa. Belajar dia kalau memang dia punya kemampuan segala macam bisa. Tapi yang sulit itu apa? Keterampilan, skill. Kami di Fakultas Kedokteran untuk skill itu kita tidak boleh, misal kalau rata-rata Fakultas Kedokteran bilanglah satu angkatan kan 200 mahasiswanya, rata-rata 200. Kalau kuliah nggak masalah, dosen bicara di hadapan 200 mahasiswa, itu knowledge nggak masalah. Tapi begitu menyangkut skill, dia harus dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang kita bilang sebagai small group. Small group. Nah, itulah yang kami lakukan di FPI ini. Jadi untuk keterampilan, tadi ada dua ya, praktek keterampilan dan ujian keterampilan itu dilakukan secara small group. Jadi satu tutor akan membawahi 5-10 orang. Jadi dia akan bisa memantau satu persatu. Nah, selama ini saya juga pernah memberikan mungkin di kelompok sebelumnya atau di institusi yang lain, nanti datang satu, ini dikerumun nih 100 orang nih, dia peragain. Ya mungkin untuk beberapa ada yang konsen, sisanya apa? Main HP. Dia bilang. Tapi tetap sertifikatnya keluar, kan aneh kan gitu ya. Padahal dasarnya itu untuk suatu sertifikasi harus ada knowledge, harus ada skill. Betul. Bagaimana kita memonitor skill ini? Tentu harus ada orang yang bisa secara langsung melihat. Betul ya, sekali. Makanya nanti ada namanya grup praktis, ada ujian praktis. Ya, jadi nanti itu semacam rotasi. Kalau kita di kedokteran itu kayak rotasi. Oke, 1 jam jahit misalnya. Nanti 1 jam apa? 1 jam jadi ini rotasi. Ya, sehingga akhirnya pesertanya, tentu namanya peserta sama kayak mahasiswa kan ada yang pintar banget, ada yang ya nggak terlalu pintar kan pasti ada range-nya seperti itu. Tapi setidaknya mereka mendapatkan atau terekspos dengan materi dan keterampilan yang sama. Ujiannya juga sama. Ya tentu kita nggak bisa sama ratakan semua pasti nilainya nggak juga ya di mahasiswa juga bahkan di mahasiswa kedokteran juga nggak semua yang menonjol banget nggak semua ya tapi dengan itu artinya setiap orang yang ikut pelatihan dia punya pengetahuan, keterampilan dan itu diujikan dalam bentuk ujian teori dan ujian praktek sehingga nanti sertifikasinya mungkin saya tambah dikit. Nah kebetulan kami ini memang prosesnya tidak mudah jadi kami bekerja sama dengan lembaga LSP, lembaga sertifikasi profesi, dalam hal ini juga berhubungan dengan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, sehingga sertifikat yang dikeluarkan itu legal. Ya, legal. Dan itu mungkin sampai saat ini belum ada. Ya, jadi sertifikatnya, ya maaf ya kalau namanya kursusan, setiap orang juga bisa buat kursus masak, kursus buat, bisa aja kan. Tapi apakah sertifikasinya legal? Nah itu suatu pertanyaan. Nah yang kami lakukan saat ini, memang prosesnya panjang, karena itu melibatkan mereka kan tuh ngecek pengajarnya siapa, latar belakangnya apa, ya kan nggak tiba-tiba belajar di mana, belajar di Google University, ada juga sih, ya kan banyak sekarangnya lulusan Google University tapi udah berani buat ya nggak apa-apa itu kan nggak bebas ya namanya ini kan bebas orang mau buat channel apa bebas. Nah pertanyaannya masyarakat akhirnya confused kan, si A bilang ini, si B bilang nggak boleh, yang mana? Nah apa yang kami berikan di sini pertama tentu tenaga pengajar. Kedua materinya, sumber materinya jelas.
Ya, karena itu diminta waktu itu. Jadi kita ada sekitar 200 textbook yang ini loh dasarnya. Kita membentuk kurikulum ini dasarnya. Jadi pengajarannya jelas, materinya jelas, dan harapannya nanti lulusannya pun jelas, bukan abal-abal. Jadi itu dulu. Wah, semakin kesini pembahasan dari Pak Tanjung ini semakin memanas ya teman-teman ya, sudah mulai kontroversial nih membahas tadi lulusan Google University dan lain sebagainya. Oke baik, berarti tadi inovasi yang disampaikan bahwasanya adanya small group ya Pak ya, agar setiap orang itu bisa terekspos dengan baik, dengan maksimal, dan harapannya apa yang didapatkan juga sesuai dengan sertifikasi yang didapatkan, seperti itu ya Pak ya. Ini saya makin penasaran nih Pak, karena tadi sempat ngebahas tentang Google University ya teman-teman ya. Ini menarik untuk kita perbincangkan nih sebagai Gen Z, Gen milenial yang tentu tidak lepas dari teknologi sekarang nih Pak. Gimana sih kira-kira nih Pak peran disrupsi teknologi dalam mengubah dan meningkatkan efektivitas pendidikan kebugaran? Saya nggak bilang nggak boleh belajar di Google, saya juga googling loh ya. ChatGPT kita lakukan, itu nggak ada yang salah. Tapi artinya kita juga harus punya patokan. Kenapa? Karena informasi di Google itu kan nggak ada yang nyaring. Betul, betul. betul. Kan si A nanti dia bilang ini, lah akhirnya kan kita sebagai yang benar yang mana? Nah karena itulah kita butuh dasar-dasar, paling nggak ya kalau kita ini dasar-dasar anatomi. Jadi misalnya gerakan ini kita tahu, oh berarti ototnya ini. Mau influencer ngomong apapun, nah itu kembali ya, orang boleh ngomong apa aja, nggak ada yang bisa larang kan. Tapi dengan kita punya dasar, dalam hal ini kalau kita misalnya di universitas kan tentu kita ada jurnal, ada textbook, itu paling tidak adalah suatu dasar yang sudah kalau kita namanya di review oleh kalangan ahli. Jadi nggak sembarangan orang loh bisa, kalau buku sekedar ini juga semua orang bisa. Tapi kalau dalam bentuk buku ajar, buku textbook atau jurnal, itu nggak gampang. Kita bisa publish, maaf yang kayak kemarin kan heboh kan. Itu nggak gampang loh kalau kita publish beneran loh ya. Nggak pakai yang bayar-bayar loh, itu nggak gampang. Ya itu ini metodologinya apa, ini sampelnya banyak hal. Ya, jadi untuk mengeluarkan satu buku textbook itu tidak mudah. Ya. Nah itulah artinya kita, kembali ya salah benar itu sangat relatif. Tapi paling tidak yang kita berikan itu punya dasar, punya landasan. Dalam hal ini tadi pengetahuan, kebetulan kita ininya dari textbook dan jurnal-jurnal tadi. Sehingga apa yang kita berikan bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Tanjung. Saya rasa apa yang disampaikan relate ya teman-teman semua ya sama apa yang lagi kita rasakan nih. Apalagi Pak Tanjung dan Mas Dit, karakteristik daripada masyarakat Indonesia kan kadang tidak mencerna terlebih dahulu, tidak mencari sumber terlebih dahulu. Apa yang disampaikan di Google ya diserap mentah-mentah lah istilahnya ya Pak Tanjung ya. Nah kira-kira dari Pak Tanjung sendiri nih Pak, ada nggak sih Pak cara gimana biar kita tidak tersesat ke arah yang seperti itu Pak? Kadang saya juga pengen exercise gitu tapi males ke tempat gym atau professional academy lainnya. Tapi pengen bugar, pengen sehat nih. Kadang cuma lihat YouTube, gerak-gerakan badan, kaki, tangan, tapi sebenarnya nggak tahu nih Pak, itu benar atau salah. Ya secara umum ya kalau selama tidak berlebihan sebenarnya itu is fine. Orang mau sudah olahraga itu udah bagus loh. Ya dibanding 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu itu mungkin dari seluruh mahasiswa FK, dulu kebetulan FK-nya cuma satu ya di Udayana, itu cuma saya itu yang kurang kerjaan, ngapain udah capek jaga koas pakai latihan kurang kerjaan amat, emang mau jadi satpam? Ya saya bilang nggak bisa, tinggi saya kurang, jadi terpaksa jadi dokter aja jadinya ya. Tapi artinya apa? Masyarakat antusiasnya kan sudah bergeser, bagus, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau dilakukan secara berlebihan. Nah apa batas berlebihan itu yang kita ajarkan? Ya. Berapa sih gerakan yang normal, range of motionnya, berapa sih kalau misalnya kita anggaplah lari, heart rate yang aman berapa, safety. Sama di kedokteran kan rule, the first rule atau rule number one, do no harm. Do no harm, safety. Ya, jadi selama itu bahkan ada satu chapter tersendiri terkait safety. Ya, jadi artinya silahkan pola gerak itu kalau kita menguasai anatomi kita sudah bisa desain we own movement. Hanya modal anatomi, gak usah yang aneh-aneh. Ya, mau gerakan apa? Bahkan saya katakan, selama ada gerakan, pasti ada otot yang menggerakkan.
Makanya kami di FIA nggak ada, oh ini gerakan boleh, ini nggak boleh. Enggak. Loh, buktinya ada ototnya kok. Kalau nggak boleh ngapain ada ototnya? Iya kan? Coba kita, maaf ya kita balikkan, oh ini kan di centang hijau yang satu di... Enggak. Nah, apa yang kami ajarkan nanti di FIA adalah apa manfaat atau benefit dan apa risknya itu. Gerakan silakan. Manfaat, risk and benefit. Jadi lebih berat mana nih? Kalau lebih berat risknya ya pikir lagi. Mau nggak gerakan kayak gini kalau resikonya lebih besar, cederanya dalam ini resiko cedera ya. Ya, atau mungkin kalau yang di olahraga yang tanda petik agak kompetisi kan serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Apa sih range amannya? Kalau kita lewatin range aman, apa konsekuensinya? Apa counter konsekuensinya? Itu mungkin nanti kami kami berikan di FIA. Luar biasa, terus tepuk tangan teman-teman buat Pak Tanjung ya. Apa yang disampaikan tentunya bermanfaat nih Pak buat kita semua yang ada di sini. Itu dalam dari segi akademisi ya maksud saya ya. Dan dari tadi saya sudah melihat Mas Dit ini mengernyitkan dahi nih. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang sangat serius nih Mas Dit ya. Oke, kita beralih sekarang teman-teman ke Mas Dit. Mas Dit ini seorang praktisi lah ya bisa kita bilang. Oke, selamat pagi Mas Dit. Pagi Mbak. Saya penasaran nih Mas, tadi Mas Dit lagi mikirin apa nih Mas? Sampai ekspresinya serius sekali ya sepertinya teman-teman ya. Saya lagi mikir ini kan sesuatu yang baru, akademi yang baru. Jadi menurut saya juga, karena selama ini kita pelatihan personal trainer yang sertifikasi, itu tidak seperti ini teman-teman. Ini rada unik dan baru tapi saya senang. Jadi saya tadi berusaha untuk menganalisis ini nanti gimana ya. Ternyata kalau saya pikirkan ini tuh kayak pemanasan dulu. Pemanasan dulu, exercise, nanti mulai jam 12 kita mulai belajar serius dengan Dr. Tanjung gitu ya. Saya yakin Mbak teman-teman ini bingung ini mau sertifikat personal trainer atau jadi enggak, karena ini kan model baru ya, model pelatihan baru dan saya pikir mereka harus tahu juga. Dan ada mungkin kalau menurut saya lebih santai, kalau dulu kita di meja kursi serius banget, ini lebih santai, yang ngantuk bisa ambil kopi di luar ya gitu. Jadi mungkin dari saya itu supaya teman-teman punya gambaran ngapain sih mereka datang ke sini. Saya sebagai praktisi, saya juga atlet, dan saya juga pengusaha fitness planner, yang saya alami adalah ada gap yang besar antara sains sama praktiknya di lapangan. Sebagai pengusaha fitness saya berharap personal trainer saya mempunyai kemampuan yang bagus terhadap sains. Itu sih maksud saya dari pelatihan ini tujuannya ke sana ya teman-teman. Dan ini yang pertama, saya mau menjelaskan itu dulu supaya teman-teman gak bingung. FPA-nya Dr. Tanjung ini satu-satunya mungkin bisa dibilang sertifikasi yang ada izin dari Dispora ya Dok ya. Itu yang kita perlu banggakan dulu dan ini dilakukan pertama kali di UGM pula. Jadi saya merasa bangga Mbak, derajatnya naiknya nggak nanggung-nanggung langsung UGM gitu. Jadi teman-teman cukup beruntung, semangat semuanya, jangan ngantuk, masih pagi. Udah olahraga belum tadi? Atau saya suruh exercise dulu satu orang, bagus mungkin mimpin biar nggak ngantuk Gus. Jadi gitu Mbak, maksudnya kita berharap mempunyai calon-calon personal trainer yang lebih bisa menjadi rujukan dari influencer-influencer yang ada di YouTube ataupun dimanapun yang memberikan ini Dok ya, datang dia ke Gym Fitness Plus misalnya, disitulah mereka punya rujukan yang ternyata ini benar, ternyata ini salah gitu sih Mbak. Dan masih banyak lagi yang teman-teman dapatkan di sini nanti, etika seorang personal trainer, bagaimana mengajarkan yang benar dari basicnya adalah form, ritme latihan, tempo dan sebagainya. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Jadi sekarang kita cuma pemanasan dulu ya, sebelum kita lebih serius nanti sama Dr. Tanjung. Mungkin saya pembukanya itu dulu Mbak. Tadi kayaknya masih bingung, saya juga bingung ini mau kemana. Kita exercise dulu kali ya teman-teman. Tepuk tangan dulu buat Mas Dit Setiawan. Barangkali tepuk tangan juga bagian dari exercise ya Pak ya. Karena
ikut olah gerak gitu ya, ada otot yang bergerak di situ kalau kata Pak Tanjung. Oke baik, untuk Mas Dit, saya penasaran nih Mas, kan Mas Dit ini dari sisi praktisi ya, dan tadi juga telah mengatakan bahwasanya nanti bakal ada fitness yang 24 jam gitu ya di UGM ya. Tentu sebagai pelaku industri kebugaran, Mas Dit ini gimana sih cara melihat tren global dalam industri wellness itu sendiri? Untuk mempengaruhi strategi bisnis Mas Dit nih di Indonesia, kan mungkin semakin meluas lah. Baik. Ya, udah 19 cabang dan salah satunya di Jogja dan akan menambah lagi di UGM seperti itu. Amin. Ya, jadi tren global saat ini saya sebagai pengusaha ngelihatnya dengan adanya pengetahuan buatan AI ini cukup mengusik saya untuk terus berinovasi. Dari sisi saya mengembangkan berbagai macam sistem digital, kayak kita punya Postgym untuk sistem manajemennya, kita juga punya aplikasi untuk sumber daya manusianya, dan tentunya kita juga punya sistem nanti untuk program desain latihannya Mbak. Jadi mau nggak mau kita sekarang harus beralih ke digital juga. Itu sih tantangan terberat saat ini ya. Kemudian dengan adanya tren global, sekarang teman-teman gak usah bingung lagi kalau buat gym, nyari supplier atau apa, nggak perlu. Karena kita bisa langsung ke Cina, kita bisa ke pabrik, kita bisa request alat, kita bisa mendatangkan sendiri. Nah, ini yang nanti yang pengetahuannya teman-teman harus tahu. Iya kan? Bener ya? Itu kan dibutuhkan, ini kan semua nggak akan tua jadi personal trainer kan? Semua kan pasti juga pengen punya gym kan? Ya mungkin yang pengen jadi itu pengusaha fitness trainer. Jadi terus zaman sekarang juga teman-teman jangan khawatir banyaknya venture capital yang mengantri untuk memberikan kita dana. Seperti kami di Fitness Plus Indonesia, kita sudah fitness pertama di Indonesia yang sudah crowdfunding. Jadi kita punya 4 cabang di Bali yang crowdfunding melalui LandX. Jadi itu tantangan-tantangan global yang harus kita hadapi bersama. Kurang lebih seperti itu sih Mbak dari saya. Wah mantap, berarti tentu dalam menghadapi strategi bisnis itu terdapat tantangan ya Pak ya di dalamnya ya. Salah satu tadi yang telah disebutkan oleh Mas Dit. Kemudian yang saya penasaran nih Mas, kan tadi Mas Dit itu menyebutkan tantangan. Nah tentu dalam menghadapi tantangan itu ada solusi yang nantinya akan disampaikan atau dilakukan seperti itu ya. Kira-kira bagaimana Mas solusi atas tantangan yang sudah Mas ditemui belakangan ini atau sudah ya. Pernah Mas ditemui seperti itu? Ya, contoh sederhana, saya bikin gymnya cepet ya. Saya bikin gym 1 tahun, kemampuan saya bikin gym 6-8 cabang, tapi personal trainernya susah sekali saya nyari personal trainer, apalagi yang punya kompetensi tinggi. Teman-teman saya tuh beruntung, zaman saya sama Dr. Tanjung dulu personal trainer tuh lulusannya SMP semua. Bener gak Dok? SMP, itu dapat yang SMA aja udah syukur banget. Dan sekarang saya bikin gym, itu rata-rata yang ngelamar fisioterapi, S2 olahraga, bahkan kedokteran, luar biasa. Saya cukup agak bangga sebenarnya. Nah, tantangannya di sana Mbak, dan kami berupaya solusinya dengan Fitness Professional Academy, kita bisa menyediakan sumber daya manusia yang tinggi dan cepat juga banyak untuk mendistribusikan ke industrinya. Saya sebagai pengusaha kerepotan mencari SDM, jujur aja, dapat pun cepet tapi kualitasnya ala kadarnya. Jujur saya kadang malu kalau ditanya, Mas itu PT-nya kok gimana sih gini? Ya saya cuma bisa maaf ya Bu gitu. Tapi semoga dengan adanya FPA ini itu bisa teratasi Mbak gitu ya. Salah satu contohnya. Kita doakan bersama ya teman-teman ya. Semoga bisa teratasi dengan baik ya Mas Dit ya. Tadi apa saja tantangan yang telah disampaikan oleh Mas Dit. Oke, barangkali di sini saya ingin mengundang bersama kita, Mas Dit dan Pak Tanjung, mohon izin ya. Kita memanggil bersama, telah bersama kita juga Dr. Aristo Chandra Surya. Dr. Aristo ini merupakan lulusan dari Master of Exercise Physiology University of Sydney. Oke, monggo Dr. Aristo.
Saya pindah ke sebelah masjid ya biar ikut kelihatan bugar nih. Siapa tahu Nggak bisa. apa-apa. Saya kelihatan besar kok sama Mbak. Karena sebelahnya kecil, saya kelihatan gede. Oke, siapa tahu bisa ketularan ya bugarnya masjid nih. Oke, selamat pagi Dokter Aristo. Halo, selamat pagi. Bisa perkenalan dulu kali ya dokter ya, karena Dokter Aristo ini merupakan lulusan dari University of Sydney teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang tertarik buat study abroad atau masuk ke jurusan Master of Exercise Physiology. Oke, bisa dikenalkan dulu? Ya, selamat pagi semuanya. Masih semangat toh ya, mau belajar kan hari ini. Senang banget saya bisa diundang sama Dokter Tanjung dari FPA di sini. Saya ini lulusan S1-nya Sport Science, kemudian saya menempuh S2-nya Exercise Physiology. Jadi sebenarnya bisa dibilang saya ini seorang exercise physiologist. Apa yang saya lakukan sebagai exercise physiologist, kami ini bertugas untuk membantu klien untuk membentuk sebuah lifestyle yang baru, yang lebih sehat. Melakukan perubahan gaya hidup, itu tugas utama kami. Nah, terlebih spesifiknya, kami bertugas untuk mendesain sebuah program yang cocok untuk individu, untuk klien-klien kami gitu. Jadi kami benar-benar dari klien datang, kami wawancara, kami cari tahu kebutuhannya apa, kemudian kami desainkan sebuah program yang aman untuk mereka, yang cukup, supaya dengan harapan mereka bisa mendapatkan manfaat dari exercise tersebut. Itu sih kalau tugasnya exercise physiologist. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Dokter Aristo. Kita hari ini banyak-banyak tepuk tangan ya, sengaja biar exercise ya Pak ya, seperti yang disampaikan sama Mas Dit tadi. Nah, Dokter Aristo tadi yang mendesain programnya ya, dokter ya. Kira-kira nih dokter, inovasi apa sih yang harusnya ada di layanan kebugaran kalau dari sisi mahasiswa gitu ya, atau yang mendesain daripada program tersebut? Oke, saya lihat kebutuhannya itu adalah gini. Jadi kalau saya lihat yang saya observasi di dunia kebugaran itu belum semuanya seperti yang tadi disebutkan sama Mas Dit, bahwa belum semuanya memiliki kompetensi sebagai health professional. Untuk bisa menjadi seorang health professional yang baik, kita itu dituntut untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan bukti ilmiah. Enggak semuanya bisa kita lakukan dengan sembarangan gitu. Kita hidup di era digitalisasi, di mana informasi itu tersebar luas sekali. Siapapun bisa akses. Namun masalahnya tidak semuanya bisa membaca dengan atau menginterpretasikan sebuah artikel dengan tepat. Untuk bisa menginterpretasikan sebuah informasi atau artikel itu butuh kemampuan analisa yang baik, butuh latihan. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, oh ya metodologinya gimana, subjeknya ada berapa, kemudian ini random atau enggak, ini blind atau enggak, controlled atau enggak, systematic review atau enggak, macam-macam. Nah, masalahnya kalau praktisi itu cuma sekadar comot 1-2 kalimat saja, pada akhirnya bisa salah kaprah, bisa salah ambil konklusi dari sebuah artikel. Yang menjadi korbannya siapa? Ya klien. Apabila ada seorang oknum praktisi yang asal ambil dari Google, kemudian menyalahgunakannya, atau bahkan satu program dipakai untuk orang banyak, dibikin sama aja lah, one size fits all gitu misalnya. Pada akhirnya efeknya apa? Bisa saja klien itu mengalami undertraining, jadi nggak mendapatkan manfaat yang signifikan, atau overtraining, di mana mereka ada potensi mengalami cedera. Balik lagi yang dirugikan adalah customer atau klien kita. Mereka udah kasih biaya, bayar di depan mahal misalnya, tapi mendapatkan servis yang setengah-setengah. Itu yang saya rasa sangat disayangkan, dan itu yang menurut saya perlu dibenahi lah dari dunia perfitnessan di Indonesia. Kami rindu, FPA rindu
setiap health professional yang ada di Indonesia memiliki kompetensi, ilmu yang dibutuhkan dan punya hati untuk melayani klien supaya benar-benar masyarakat itulah yang mendapatkan manfaat dari exercise. Tadi Dr. Tanjung bilang bahwa exercise is medicine. It's true. It's like a wonder pill. Satu pil obat dalam tanda kutip, tapi bisa bermanfaat untuk segala macam kondisi. Mau kondisi fisik untuk kesehatan kita, mencegah penyakit kronis dan lain sebagainya. Kemudian juga baik untuk mental health juga, ada risetnya yang sudah menyatakan bahwa olahraga yang rutin bisa membantu untuk mengurangi depresi, anxiety dan lain sebagainya. Jadi banyak banget manfaat dari exercise itu. Oke, berarti tadi yang disampaikan satu kata kunci yang bisa saya tarik kesimpulannya bahwa kita sebagai praktisi ya, ini pelajaran buat kita semua teman-teman, harus mengerti the whole content daripada apa yang diajarkan ya, Dokter Aristo ya, seperti itu. Barangkali ada contoh nggak nih, Dokter Aristo, yang lebih spesifik mungkin, salah satu contoh hal yang pernah terjadi yang pernah Dokter Aristo temui di lapangan dengan kasus yang seperti itu? Yang paling umum ya itu tadi, di mana seorang health professional ini, ya kalau dibilang health professional mungkin belum profesional banget ya. Ya mungkin oknum lah, oknum yang ya kami nggak bisa menyalahkan 100% ya. Mungkin dengan segala keterbatasannya mereka yang bisa mereka lakukan cuma sekadar belajar dari Google kemudian langsung praktek gitu. Endingnya adalah satu program, mungkin dia belajar dari Google atau dari mana, dia lihat YouTube atau gimana, dia nyiapin satu program dan satu program ini kemungkinan dipakai untuk banyak orang. Nah permasalahannya kita manusia itu berbeda-beda, ya kan? Kebutuhan kita berbeda-beda, sama-sama cowoknya, sama umurnya mungkin, tapi reaksi kita terhadap olahraga tersebut bisa jadi berbeda. Belum juga kita ngomongin riwayat kesehatannya, ada riwayat cedera enggak, ada riwayat sakit kronis enggak dari keluarganya dan lain sebagainya. Kita mesti benar-benar cari tahu dulu sebelum memulai olahraga. Kalau itu enggak dilakukan, ada resikonya kan, ada resiko ya orang olahraga terus jatuh meninggal misalnya. Barangkali karena tidak dilihat riwayatnya itu ada apa. Mereka tuh karena gini loh, kalau olahraga itu sebenarnya resiko untuk sampai tiba-tiba meninggal itu bisa dibilang sangat langka. Kalau udah kejadian itu biasanya memang sudah dari sononya ada underlying problem. Entah itu turunan, ada masalah di jantungnya dan lain sebagainya. Dok, saya potong sedikit, menarik tadi yang meninggal. Saya cerita dok ya, 1 bulan yang lalu itu di fitness kita di Bali, di Jimbaran, ada yang meninggal 1. Gara-garanya apa? Dok, dia datang, dia sudah hampir 2 bulan tidak latihan ya. Dia datang ke FO, anak-anak udah bilang, Mas kayaknya badannya kurang sehat. Bener mau latihan? Enggak, saya cuma mau kardio aja. Dianterin lah kardio. Turun dari kardio dok, dia udah keliangan, saya boleh duduk di FO enggak? Saya dikasih duduk. Sama teman-teman dibawa ke studio kelas, ada matras ditidurin. Enggak, saya di FO aja, saya di sini sebentar. Kemudian dia muntah. Dia muntah dok. Anak-anak langsung gerak cepat, telepon ambulan, datang ambulan, enggak sampai rumah sakit dia udah meninggal. Jadi maksudnya beneran hati-hati sekali, kita harus jeli melihat orang itu. Kalau sekiranya kita harus tegas, enggak boleh latihan. Atau mungkin dokter punya saran, prosedur apa dok supaya hal seperti itu tidak terjadi. Ini kejadian beneran dok, dan untungnya meninggalnya tidak pas di gym. Kalau pas di gym jadi berita itu, nggak enak juga. Nah, maaf tak potong, lanjut dok. Ya itu yang tadi saya katakan, salah satu materi utama kita di FBA adalah safety and exercise. Safety. Jadi pertama kita harus bisa melakukan risk stratification. Ini klien apparent healthy, ada peningkatan resiko, apa memang sudah non-disease. Ya. Kalau di luar, terutama di Amerika, nggak boleh loh PT pegang non-disease. Ada apa-apa disuruh. Ya, nggak boleh.
Ya memang harus di bawah pengawasan dokter langsung. Makanya kalau di sana rumah sakitnya gandeng sama gym. Selesai fase akut, nanti ada fase rehab, dia latihan di sana. Diawasi oleh ada spesialis olahraga, ada exercise fisiologi seperti Pak Aristo dan seterusnya. Itu bukan ranahnya PT. Hati-hati. Apalagi PT-nya bodong, waduh lebih parah lagi. Maksudnya harusnya PT-nya jeli ya. Kedua, PT itu harus punya keterampilan pertolongan pertama, first aid. Itu juga salah satu materi. Kalau nggak level 6, first aid training. Harus bisa CPR, harus jadi bisa. Jadi kan pas ambulannya datang, ya. Kalau ambulannya nggak datang gimana? Ya untungnya dekat, untung lagi ya. Tapi kan ada kondisi yang mungkin tenaga medisnya belum nyampe loh. Makanya itu suatu pengetahuan dan skill yang wajib. Ya, dulu ada yang mengatakan, maaf ini ya saya sambung ya. Sering seperti ini dia nanya, ibu cita-citanya sakit ya? Kenapa? Itu buktinya di rumah ada obat. Cita-cita anaknya sakit. Buat yang punya anak, emang yakin tuh anak gak pernah sakit kan? Ya wajar lah sebagai orang tua kita nyiapkan obat. Sama. Apakah dengan kita ikut pelatihan first aid ini terus cita-citanya akan nanti ada serangan jantung? Kan tidak juga. Iya kan? Kita melatih diri kita dengan pengetahuan keterampilan apa? Agar kita siap. Ya. Berharap yang terbaik itu bagus. Tapi kita harus siap dengan yang terburuk. Itu salah satu tujuan kita memberikan pelatihan first aid training. Luar biasa, tepuk tangan untuk Dr. Aristo, Mas Dit dan juga Pak Tanjung lagi dan lagi ya teman-teman yang berbahagia di sini. Preventif dan promotif itu is better than kuratif ya dokter ya. Oke, kalau saya penasaran nih kalau untuk di fitnessnya Mas Dit nih. Barangkali ada nggak sih Mas program atau layanan yang mencegah hal-hal yang seperti itu terjadi? Entah itu kecelakaan, kan pernah juga ya Mas Dit ya, kasus kecelakaan jatuh dari lantai 2, fitness itu pernah juga. Nah kalau di Mas Dit sendiri sebagai praktisi itu ada nggak sih Mas hal-hal yang untuk mencegah seperti itu? Iya, itu salah satu concern saya Mbak. Saya jujur terus berpikir untuk meminimalis itu semua. Pada dasarnya hal seperti itu kan tidak bisa dihindari ya. Kalau kasus yang jatuh dari treadmill yang viral itu, maaf, itu posisi treadmillnya aja sudah salah. Posisi tripnya membelakangi kaca dan kacanya dibuka. Nah, pada umumnya posisi treadmill kan menghadap kaca. Itu pun saya masih berpikir di gym saya belakangnya tembok. Saya lagi berpikir kasih bantalan atau apa ketika kalau orang geliang jeblok-jeblok minimal nggak parah. Itu saya sempat berpikir Mbak, banyak banget kejadiannya. Makanya itu jadi concern saya teman-teman lebih jeli lagi. Anak-anak sekarang itu ya mohon maaf ya. Hanya pingin latihan berat cuman supaya viral. Tapi dia tuh dia cuma pingin kontennya bagus latihan berat tiba-tiba gak kuat ngangkat. Nah kita sebagai PT harus jeli. Oh ini anak ini pasti gak kuat ngangkat 4 plate ini tapi gaya gitu. Ya wis ditemenin, dikancanin yang belakangnya. Ya buat jaga-jaga aja. Ya, nah itu insting itu harus tinggi. Itu sih yang saya harapkan dari PT dan saya pribadi berharap nanti setiap gym itu ada klinik kecil di mana orang yang tadi geliangan itu kita sarankan untuk sana masuk klinik dulu, cek Anda boleh latihan apa enggak. Harapan saya gitu sih ke depan Mbak. Luar biasa, berarti Mas Dit ini sudah banyak belajar dari pengalaman ya Mas Dit ya. Tadi terus mengusahakan yang terbaik sampai mau kasih bantalan ya di tembok ya, mantap. Teman-teman harus datang nih ke Fitness Academy kalau ya. Kalau perlu pakai helm kali ya, jadi terlibat jatuh jedok gak apa-apa. Tapi memang teman-teman banyak hal-hal yang di luar kontrol kita ya, out of control yang mungkin saja terjadi. Tapi tentunya sebagai praktisi, akademisi, mahasiswa sekalipun atau teman-teman semua selaku yang menggunakan gym itu sendiri harus bisa untuk melihat kondisi. Kalau misalnya kurang fit, barangkali nanti dulu seperti itu ya Pak Tanjung ya, dan Mas Dit dan juga Dr. Aristo. Baik, setelah ini kita akan bicara tentang peran kepemimpinan dalam transformasi industri nih. Wah ini mulai masuk ke sesi yang berat ya, yang butuh mikir lebih nih kayaknya ini. Oke, saya punya pertanyaan nih untuk ketiga narasumber kita.
Pertanyaannya seperti ini. Sebagai pemimpin dalam industri kebugaran ya, baik Mas Dit maupun Pak Tanjung, bagaimana Anda melihat peran kepemimpinan dalam mendorong transformasi serta inovasi di industri wellness? Dan apa ada saran untuk calon-calon pemimpin di industri ini, barangkali teman-teman yang ada di sini? Seperti itu. Siapa duluan? Sweet? Oke, Pak Tanjung dulu barangkali. Yang tua dulu. Oke. Ya, sebagai pemimpin, kemarin ya, pemimpin kadang ada dua, ada boss or leader. Yang mana dulu nih? Betul, Kalau betul. as a leader, dia harus mampu menunjukkan. Dia melakukan. Nah ini harapan kami, kalau yang PT sih sebagian besar sudah oke ya, dia lakukan. Ya kalau sampai PT-nya obes mah kebangetan ya. Tapi kalau di dunia kedokteran, ya dokternya obes masih banyak. Ya, jadi itu ya maaf ya, ini otokritik untuk kita sendiri ya. Kita sering mengatakan atau menganjurkan pasien kita sehat, tapi di lain pihak kita sendiri nggak melakukan. Kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Sebagai seorang pemimpin atau kalau kita bilang sebagai leader, dia harus bisa melakukan apa yang dia katakan. Minimal itu dulu. Ya, jadi sebagai leader memberi contoh. Sebagai seorang dokter dia memberi contoh, sebagai seorang tadi praktisi kebugaran dia bisa memberi contoh. Jadi tidak hanya punya pengetahuan, ya, tapi juga bisa menerapkan pengetahuan itu minimal pada dirinya. Itu buat saya sebagai kepemimpinan. Mantap. Tadi Pak Tanjung sempat memberikan pernyataan bahwasanya ada perbedaan ya antara bos dan leader. Kalau bos itu mungkin bisa kita bilang akan berkata go, tapi kalau leader itu akan berkata let's go gitu ya, menunjukkan atau membimbing barangkali seperti itu ya Pak Tanjung ya. Kemudian untuk Mas Dit nih sebagai founder, mungkin ini bosnya ya teman-teman ya. Oke, bagaimana nih Mas Dit? Ya, kalau sebagai pemimpin seperti Dr. Tanjung bilang, saya harus bisa memberikan contoh sebelum saya meminta mereka melakukan sesuatu. Yang kedua, sebagai pemimpin teman-teman jangan pernah memposisikan diri sebagai bos. Saya memposisikan diri sebagai mentor. Kenapa? Karena dengan mentor saya lebih dekat sama anak-anak saya lebih bisa mengajari mereka lebih intim. Dan mereka pun ada apa-apa langsung ngomong sama saya. Kalau saya bilang saya bos, itu jaraknya akan semakin jauh sama mereka. Dan saya tidak akan tahu informasi apapun yang ada di mereka. Jadi saya seperti itu, selain yang standar mungkin harus inovasi, adaptif sebagai seorang pemimpin. Dan yang pasti bertanggung jawab dan amanah. Sederhana sih Mbak, gitu sih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Dit dan juga Pak Tanjung. Nah ini sosok pemimpin sekali ya, salah satu contoh kecilnya adalah untuk anak-anaknya. Sosok father figure ya berarti ya, tidak hanya di dunia gym, tapi juga di lingkup yang lebih kecil keluarga seperti itu. Oke, tadi juga sempat saya sebutkan bahwa telah bersama kita ya teman-teman ya, Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD. Langsung saja kita sapa kembali Prof. Laksono. Halo, Prof. Laksono. Halo. Baik, selamat siang. Sudah siang sepertinya ya. Tadi pagi kita menyapa Prof. Laksono, sekarang siang. Oke, selamat siang Prof. Laksono. Oke, selamat siang. Bisa lihat saya? Baik, suaranya terdengar jelas. Apakah bisa untuk on cam, Prof. Laksono? Oh, saya pakai yang itu. Yang satu lagi saya ada di luar. Mantap, ini merah putih sekali ya temanya Prof. Laksono pada siang hari ini ya. Pasti. 17-an Agustus. Masih 17-an ya, masih bulan Agustus ya Prof ya. Pokoknya sampai akhir bulan Agustus itu kemerdekaannya masih ya berjalan ya. Baik, Prof. Laksono, kalau tadi kita sudah berbincang dari sisi akademisi dan juga praktisi nih, Prof. Laksono. Saya juga penasaran nih, karena Prof. Laksono kan berarti termasuk seorang akademisi juga, tapi juga mungkin berpraktik ya sebagai seorang dokter. Nah, saya punya pertanyaan untuk Prof. Laksono. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Aman, oke. Ya, jelas.
Nah, saya ingin bertanya nih pada Prof. Laksono, bagaimana menurut Bapak pentingnya integrasi antara kebugaran dan kesehatan masyarakat dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang holistik dan berkelanjutan di Indonesia? Ya, kalau kita lihat ya, sekarang ini Indonesia mengalami apa yang disebut sebagai eh, kenaikan belanja perawatan kesehatan ini. Ya, jadi tahu ya BPJS itu klaimnya itu meningkat tinggi sekali dan klaimnya itu terutama juga untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah ya, seperti jantung ya itu, stroke dan sebagainya ya. Nah, pencegahan tadi itu logikanya harus dari awal sejak muda, sejak SD, SMP, SMA tidak merokok, kemudian tuh mencegah diabetes, tidak minum makan yang terlalu bergula ya, macam-macam ya. Nah, preventif penting sekali ya. Nah, inilah yang harus kita lakukan untuk pencegahan dan ini sangat terkait juga dengan fitness juga ya. Memang bisa untuk mencegah, tapi misalkan begini ya, seorang mahasiswa yaitu masuk perguruan tinggi kalau UGM ya, di tahun pertama kan ada screening kesehatan ya. Nah, itu juga sekali dites tidak hanya kesehatannya saja, tapi kebugarannya. Misalnya dalam skala 1 sampai 10 itu masuk di UGM tingkat pertama, tahun pertama itu misalnya baru 6 ya, bisa nggak dalam waktu 4 tahun dia lulus dari UGM itu tingkat kebugarannya dari 9 atau 10 nih. Nah, ini. Dan itu bisa mencegah banyak penyakit nantinya itu. Dan sangat produktif untuk bangsa kita. Tidak sakit-sakitan dan bisa kerja keras dengan baik. Begitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Laksono, pembuka dengan preventif ya. Kalau seorang dokter berarti ngomonginnya preventif ya dok ya. Wah ini berarti penting sekali ya sampai ditekankan oleh 2 orang dokter kita di sini nih teman-teman semua. Nah kemudian juga sepertinya Prof. Laksono ini punya PPT yang akan ditampilkan seperti itu Prof? Ya, saya nggak terlalu banyak ya. Mungkin bisa juga ya. Tapi tadi ini, benar nggak Pak Tunjung ya, dan teman-teman di sana ya, itu terjadi tidak ada link and match ya Pak ya, antara kebutuhan industri kebugaran wellness dengan produksi SDM yang bisa atau kompeten dalam wellness. Betul nggak? Ini saya tangkap tadi begitu ya. Betul nggak? Halo, bisa dijawab. Bagaimana Prof? Apakah bisa diulang statement terakhir? Betul Prof. Ya, terjadi tidak atau belum ada link and match. Betul ya. Jadi kebutuhannya industri itu banyak dan untuk ini itu ya. Tapi produk dari pusat-pusat pendidikan itu belum sesuai ya harapannya. Benar nggak? Ya, oke. Coba ditayangkan slide saya sebentar ya dari titik ini. Mungkin kita tadi kan saya berharap Pak Tunjung dan teman-teman di FK Wamadewa ya Pak itu bisa menjadi pionir Pak di sini Pak. Silakan. Ya dibuka slide-nya. Nggak semuanya nanti. Nah. Jadi begini ya, yang saya lihat itu memang kebutuhan SDM tenaga medik dan tenaga kesehatan itu belum link and match-nya itu belum ada atau belum jalan maksimal ya. Coba slide berikutnya ya. Ya, bisa diklik ya. Nah, ini yang perlu kita lihat ya. Jadi wellness industri itu berkembang cepat. Tapi situasi SDM yang ini kalau saya berpendapat dengan undang-undang kesehatan yang baru, itu harusnya tenaga kesehatan yang minimal diploma dan tenaga medik yang harus S1 belum ada atau mungkin belum banyak yang terdidik di wellness. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini yang nanti kita akan lihat. Nah, ini saya minta komentar Pak Tunjung juga ya. Di luar negeri, seperti di Thailand ya, untuk terapis ya, Masat saja ya, itu Universitas Thammasat di Thailand itu menyediakan kursus training bersertifikat itu 2 tahun teori dan 2 tahun praktek, jadi total 4 tahun untuk fisioterapi massage tadi ya. Sementara di kita, saya baru pulang dari Bali kemarin ya,
Itu fisioterapi, ya, massage terapi di satu spa itu hanya kursus 10 hari, 1 minggu 10 hari itu. Kita bisa bandingkan ya, perbedaan kompetensinya. Nah, saya tidak tahu persis di dunia fitness ya, di mana itu di ya gym dan sebagainya. Apakah ada sertifikasi internasional, Pak? Maaf Pak, siapa dari yang dari gym tadi, Pak? Saya Didit, Prof. Pak Didit ya? Iya. Pak Didit ya? Nah, ada nggak itu sertifikasi itu? Di Indonesia siapa yang mengeluarkan? Nah, dengan Undang-Undang Kesehatan, itu logikanya yang mengeluarkan itu adalah terkait dengan Konsil Kesehatan Indonesia dan dilatih oleh mereka yang kompeten. Tentunya di sini adalah perguruan tinggi ya. Ya, bukan kursus-kursus yang keterampilan seperti itu tidak. Tapi kalau hal-hal yang menyangkut tubuh manusia itu memang harus di kedokteran ataupun di fakultas-fakultas atau sekolah tinggi atau politeknis kesehatan. Oke, saya akan berhenti di sini, Bu. Monggo Pak Tunjung kalau ada komentar mengenai hal ini silahkan. Kita ngobrol-ngobrol aja lah. Silahkan. Terima kasih Prof. Itu sudah mending Prof 10 hari Prof. Biasanya kalau di sini PT itu 2 hari Prof. 2 hari terus ya ada tes ini itu terus keluar sertifikatnya. Itu kenyataan ya. Jadi yang tadi saya untuk massage aja tadi Prof katakan di luar itu 4 tahun massage loh. Ya anggaplah seapes-apesnya massage paling memar kan gitu kan. Tapi di Bugaran kan bisa apes banget tuh. Dari kejadian yang tadi bisa syok, bisa bahkan yang mungkin ekstrim bahkan sampai viral di dunia ya yang tertimpa, maaf ya sudah beliaunya sudah almarhum ya bukan ini, tapi kan itu kan fatal banget ya dengan skot 200 sekian tanpa safety kan fatal banget sebenarnya. Apapun lah tujuannya mau konten mau apa tapi kan fatal banget. Jadi betul yang Prof katakan Prof, jadi kita memang ya bersama-sama berusaha untuk memberikan edukasi tadi, pendidikan, tidak hanya pendidikan tapi juga keterampilan yang tadi terstruktur, berjenjang ya, tentu ada jenjangnya oleh tenaga yang ya tentu punya background ini ya, jangan tiba-tiba hanya punya follower terus sudah jadi ini ya, jadi apa namanya, sekarang kan gitu kan, jadi apa tingkat kebenaran tergantung jumlah follower, seperti itu ya. Nah, seperti itu, jadi kita punya suatu pengetahuan yang tidak punya dasar lah, seperti itu. Terima kasih Prof. Ya, artinya ini ya, kita bersama. Dan saya berharap betul teman-teman yang ada di kelompok ini itu nanti menjadi semacam pemikir dari teman-teman Pak Didit dan teman-teman yang di lapangan ya. Sebenarnya kebutuhan kompetensinya itu apa? Dan juga pasti ada standar-standar internasional Pak. Saya yakin juga untuk fitness center itu ya ada jaringan internasional juga ya Pak Didit ya. Ya. Nah, ini sebagai gambaran ya, kalau kita lihat di makanan itu ya. Di makanan itu dulu ini bahayanya juga ya. Masakan Itali itu kokinya orang Indonesia. Jadi ada mungkin spaghetti rasa Jawa itu. Tapi kemudian koki asing boleh masuk. Dan koki Italia datang ke Bali untuk masak spaghetti betul-betul rasa Bali juga dengan standar internasional. Nah, itu kita baru maju. Nah, gimana Mas Didi ya? Saya nggak tahu nih bagaimana teman-teman di fitness center di industri fitness ini, apakah akan mengembangkan sertifikasi atau biarkan pasar yang mencari sendiri, Pak? Gimana, Pak? Ya udah, Prof, sorry Prof, bisa diulang Prof? Sertifikasi atau gimana Prof? Sorry. Iya, sorry, bisa diulang Prof? Sertifikasi di Indonesia itu mau diapakan, Pak? Atau diharapkan bagaimana oleh industri, Pak? Sertifikasi udah? Mungkin saya bantu Prof. Jadi Halo? begini Prof. Ya, bahkan mungkin saya cerita ini aja ya, isi fairnya ya. Bahkan kita ini dijadikan lahan untuk jualan sertifikat dari luar. Terus terang aja. Jadi dia jual di sini dengan embel internasional. Itu devisa kita lumayan loh yang melayang Prof. Tapi prinsipnya tetap 2 hari. Mau belajar apa 2 hari? Mungkin di luar bisa karena apa? Karena rata-rata mereka backgroundnya atau dasar ilmunya sudah kuat. Mereka minimal diploma atau S1 ya. Di mana anak kalau di sana mungkin sudah ada pengetahuan biologi, anatomi dan lain sebagainya. Oke, 2 hari bisa. Nah di sini yang bekerja seperti Prof pernah sampaikan itu kan rata-rata lulusan SMP, betul ya Prof ya?
yang terapi segala Ya, macam. SMA. Iya, ya SMA atau SMP ya. Nah, itu kalau dikasih pelajaran materi 2 hari, apa yang mereka bisa dapatkan dalam 2 hari tersebut? Yang pasti devisa kita keluar, Prof. Iya kan? Lulus nggak lulus kan tetap bayar kan gitu ya. Apakah nanti dapat sertifikat atau tidak. Nah artinya kita coba berusaha melihat dari kondisi masyarakat kita, latar belakang pendidikannya bagaimana. Itu kenapa di level 1 itu benar-benar kita berikan materi dasar, anatomi dasar, fisiologi dasar, biomekanik dasar, nutrisi dasar. Supaya punya dasar. Nggak langsung tiba-tiba, oh gerakannya gini, enggak. Jadi itu adalah suatu tahapan atau suatu struktur berjenjang. Jadi tiap level nanti ininya akan beda dan seterusnya. Jadi artinya kita juga punya koneksi dengan internasional. Dalam hal ini kebetulan mungkin izin menyampaikan ini sebenarnya kan rangkaian acara nanti bulan 14-15 September itu namanya kita sebut Warmadewa International Conference of Travel Medicine dengan topik Universal for Wellness. Jadi wellness yang tadi saya sampaikan dari olah pikir, olah gerak, olah makan. Nah itu ada sekitar 25 pembicara termasuk saya dan Prof. Laksono, dari Amerika ada, dari India ada, dari Taiwan ada dan seterusnya. Bahkan salah satunya yang dari Amerika akan datang ke Bali, Dr. Fred Travis. Beliau risetnya terkait meditasi dan gelombang otak. Jadi waktu saat orang meditasi dia rekam gelombang otaknya. Jadi nggak pakai subjektivitas. Oh ya enak, oh ya lebih ini. Enggak, jadi ada suatu dasar atau suatu acuan yang jelas. Bahkan post conference yang di tanggal 17 bersama Fred Travis juga di Universitas Warmadewa kami menyelenggarakan seminar 2 hari, selama 2 jam. Itu dasarnya namanya Heal the Healer. Jadi itu suatu program di Amerika, kebetulan Dr. Fred Travis yang inisiatornya, terutama setelah pasca COVID itu banyak tenaga kesehatan yang mengalami stres pasca pandemi. Jadi mereka memberikan suatu program pelatihan, ya dalam hal ini dasarnya tentu meditasi, untuk menyembuhkan atau heal, ya terutama terkait stres mental di kalangan tenaga kesehatan. Mungkin itu Prof. Terima kasih Prof. Ya, oke ya. Nah, dari panitia saya bisa ya, saya minta waktu 5 menit aja ya, untuk menyelesaikan materi saya. Bisa saya share screen? Halo, saya sendiri aja. Sudah terlihat, Prof? Bukan, saya share screen saja sendiri. Untuk operator mohon dibantu, Prof. Laksono ingin share screen sendiri. Belum bisa? Ya, oke, udah kelihatan ya. Oke, jadi gini ya, memang ini suatu situasi yang mendesak betul ya. Karena industri wellness itu yang terkait dengan wellness ya. Nah ini, ada mental, spiritual sampai emosional dan sebagainya, itu ekonomi growth-nya tinggi sekali, cepat sekali. Jadi ini sekitar 5,6 triliun global market dengan CAGR 12,1%. Ya, ini luar biasa besarnya dan itu banyak sekali terkait dengan apa yang kita sebut sebagai kebugaran dan prevention. Oke ya. Nah, Indonesia juga akan menjadi salah satu destinasi medical awareness tourism. Oke ya. Nah, masalahnya tadi ini memang kalau kita lihat itu belum ada semacam kompetensi tambahan ya yang formal, yang resmi untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah tadi yang tidak match-nya itu kebutuhannya banyak, tapi produsennya itu tidak banyak. Nah ini terjadi suatu situasi yang tertib membahayakan. Karena kalau tidak hati-hati, kita akan bisa dimasuki oleh tenaga kesehatan asing yang memang mempunyai kompetensi awareness yang bagus. Di Bali sudah mulai ini, termasuk yang resmi dari Korea, dari tempat-tempat yang memang mempunyai tradisi wellness yang tinggi ya. Oke ya.
Nah, jadi pasar ini ya, jadi pasar bagi tenaga asing dan Thailand itu punya banyak sekali sertifikasi, Uni Eropa juga. Oke. Nah, untung sekarang kita punya undang-undang kesehatan. Ini yang perlu kita cermati. Nah, ini mohon perguruan tinggi nanti respon dan nanti pada bulan September nanti ya, kita akan kembali untuk membahas ini lebih detail. Ya. Tapi intinya, nah ini, saya akan singkat aja. Ya ini, artinya begini ya, jadi kita akan masuk pada penambahan kompetensi untuk tenaga kesehatan dan tenaga medik yang memang mempunyai semacam fokus pada wellness tadi. Nah, ini yang akan diperbanyak intinya. Tapi, nah ini ada tapi yang sangat penting ya. Isi dari kebutuhan tadi, ini kan link and match ya, itu harus dinarasikan atau dinyatakan dengan detail oleh industri. Jadi mohon Pak Tunjung dan Pak Didi dan teman-teman di industri ya, tolong ya diberikan semacam, maksudnya yang dibutuhkan itu apa saja ya. Ya, misalnya untuk fitness center atau untuk wellness center atau untuk aquatic center atau macam-macam ya. Itu apa? Kompetensinya apa? Dan itu harus diperbandingkan dengan di luar negeri. Ya, dengan demikian perguruan tinggi dan poltekkes yang ada, nah ini, itu mereka yakin betul bisa mengarah ke sini. Dan inilah yang menjadi agenda untuk pengembangan SDM di level nasional, bagaimana universitas, tikes, poltekkes itu mampu memberikan kursus berkompetensi yang resmi diakui pemerintah untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan yang mau fokus ke wellness. Ini. Saya kira ini dari saya, ke depannya memang kita harus betul-betul mencermati apa yang akan terjadi di masa mendatang. Oke, terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Prof. Laksono atas apa yang sudah disampaikan. Mulai tadi kita membahas tentang link and match ya, sampai tentang undang-undang juga yang membahas tentang wellness tentunya. Kemudian Prof. Laksono, sebagai penutup nih dari Prof. Laksono, saya ingin bertanya nih Prof. Pesan tentang pentingnya sertifikasi pekerja wellness, kira-kira seperti apa kepada kita semua barangkali? Ya, gini Bu, wellness itu kan, atau apapun yang terkait dengan badan kan mengutak-ngatik tubuh manusia ya, entah ringan atau berat ya, itu mempunyai risiko. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang tidak punya risiko ya nggak masalah ya, saya misalnya membajak sawah atau nyapu, itu nggak punya sertifikat nggak masalah. Tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai risiko, termasuk menyoldir kerangka bangunan tinggi ya, itu harus punya sertifikat. Apalagi menyangkut tubuh manusia. Karena kalau gagal mengutak-ngatik yang terjadi bisa tadi kesakitan atau kematian bahkan lumpuh bisa terjadi. Oleh karena itu monggo atau kita harus mikir bersama untuk ada sertifikat yang harapannya juga berlaku internasional. Karena kita juga bersaing dengan tenaga salah satu tantangan online ya Pak ya. Tapi teknologi tentunya memudahkan kita. Posisi Prof. Laksono sekarang sedang berada di puncak Bandung ya. Oke, nampaknya masih unstable ya sinyal beliau. Tadi sempat di akhir saya bertanya tentang pesan mengenai pentingnya sertifikasi pekerja wellness, barangkali bisa disampaikan oleh Pak Tanjung karena satu profesi ya Pak ya. Ya, makasih. Jadi pertama tentu kan tadi saya katakan pengetahuan, keterampilan, dan harus siap terhadap apa kemungkinan yang bisa terjadi terhadap aktivitas tadi, terutama yang aktivitas fisik ya. Jadi olah gerak tadi resikonya apa kita harus tahu. Kita sudah harus bisa membagi klien kalau gampangnya ini yang zona hijau, zona kuning, zona merah ya. Daerah mana yang kita nggak usah sentuh. Ya, kondisi apa yang jangan, kita istilahnya resikonya terlalu besar. Terus kemudian kita punya pengetahuan dan keterampilan menghadapi kondisi emergensi. Ya tadi, kita nggak bisa prediksi loh ya. Ada yang, maaf kayak kasusnya itu masih ini, tapi kalau yang serangan jantung langsung bisa langsung game over di tempat Pak Dit. Ya,
apa yang kita bisa lakukan? Misalnya pertolongan pertama apa? Resusitasi jantung paru, CPR. Ya. Di luar itu kalau nggak salah untuk orang punya driving license, apa ya kalau SIM, itu salah satunya harus bisa CPR. Jadi kalau ada kecelakaan dia nggak nolong, dia bisa dapat masalah. Betul, ya? betul. Kalau kita kan bukan nolong, nonton. Ya nonton sambil buat konten kan gitu jadinya. Jadi harapannya jadi pertama tahu, punya pengetahuan tentu yang terkait bidang kita, bidang kebugaran, punya kemampuan pengetahuan untuk menghadapi tanda petik ya, hal-hal yang kita tidak inginkan. Yang tadi saya katakan, ya kita latihan ini, kita tentu nggak ada, saya sebagai dokter nggak pernah berharap akan CPR orang. Betul. Ya kan berharap kita, tapi kalau itu terjadi kita harus siap. Ya mungkin itu dari saya, makasih. Iya, berarti kita harus menyiapkan worst case yang barangkali terjadi dan out of control gitu ya. Oke, dan telah hadir juga bersama kita Prof. Laksono. Sempat terputus tadi, ya silakan dilanjutkan Prof. Saya kira Pak Tunjung udah bagus ya, udah betul ya. Intinya kita harus mempunyai tenaga terlatih bersertifikat untuk pusat-pusat pengembangan wellness atau fitness atau macam-macam yang terkait dengan tubuh manusia. Oke, saya kira itu sangat penting dan ini harus kita kembangkan bersama ya, Pak Tunjung ya. Ini masih continue ya, to be continue. Dan saya mohon maaf, saya harus mundur dulu karena ada acara lain. Ya, terima kasih sekali atas undangannya. Itu Mbak ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Laksono. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga diberikan kelancaran dan kebugaran ya, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini. Nah teman-teman, kita tadi telah mendengar pembahasan dari keempat pembicara kita ya. Ada Prof. Laksono, Mas Dit, Pak Tanjung, dan juga Dr. Aristo ya. Kita akan masuk ke sesi Q&A karena nggak afdol nih kalau yang ngomong cuman pembicara aja. Untuk itu saya mengundang teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ingin menuntaskan rasa penasarannya karena saya yakin pasti semakin penasaran dengan apa yang telah disampaikan. Untuk itu bagi teman-teman yang punya pertanyaan silakan untuk raise hand dan nanti akan saya pilih. Oke Masnya, 2 pertanyaan ya, 1 lagi. Oke, 1 lagi ternyata sudah ada dari rekan online kita ya. Barangkali bisa ditampilkan. Oke, saya bacakan saja. Ini kita kumpulkan dulu ya, Pak, pertanyaannya, setelah itu nanti akan dijawab berbarengan. Tapi untuk yang pertama kayaknya Masnya dulu nih yang sudah raise hand. Oke, silakan dibantu panitia. Silakan Mas untuk perkenalan dan mendeliver pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat siang ya, semangatnya masih pagi soalnya. Betul. Oke, sebelumnya salam kenal Bapak-Bapak, Pak Didit, kemudian Dr. Tanjung dan juga Dr. Aristo. Salam kenal, nama saya Ido. Saya kebetulan adalah personal trainer di Fitness Plus di Noyo, Malang. Yang pengen saya tanyakan terkait dengan Fitness Pro Academy ini ya, atau FPA. Kalau di lapangan itu kan kebetulan saya studinya itu di S1 ilmu keolahragaan gitu kan. Kemudian saya lanjut studi di kesehatan olahraga di FK UNER. Kemudian saya juga berpraktik di lapangan juga gitu kan sebagai personal trainer. Dan ternyata mohon maaf di lapangan itu juga ada gap juga ya terkait dengan fisioterapi dan juga teman-teman personal trainer di bidang olahraga gitu kan. Nah, apakah nanti di pelatihan di Fitness Professional Academy itu kayak semacam dijabarkan nih? Soalnya kan kalau saya tahu ketika kita menangani seorang klien gitu kan, tentunya juga yang punya riwayat kesehatan ya, terutama itu kan juga akan dihandle dari tim medis dulu nih, dari dokter yang spesialisnya, ataupun kalau kadang saya di Malang itu kan juga konsul juga ke dokter spesialis kedokteran olahraga kebetulan ya, SPKO itu kan. Nah kemudian kayak yang saya tahu juga nanti setelah dari SPKO atau dari dokter spesialisnya itu akan ditangani oleh di fisioterapi dulu gitu kan. Kemudian kemudian level selanjutnya akan ditangani oleh personal trainer nih untuk level fitness yang lebih lanjut. Nah
Tapi kadang di lapangan itu dari mohon maaf antara visio dan teman-teman keolahragaan ini ada berbenturan, gesekan dan tupoksinya ini campur gitu kan, sehingga ada gesekan-gesekan multi disiplin ilmu gitu ya, yang akhirnya dari kita sebagai personal trainer juga ada kebingungan dan juga ranahnya kemana dulu kayak gitu. Nah, yang pengen saya tanyakan ya di Fitness Personal Academy seperti itu ya. Ini kan nanti goalnya nanti harapannya di CPT ya, Certified Personal Trainer. Nah, menjelaskan ranahnya seperti apa gitu supaya gesekan-gesekan itu tidak muncul, bahkan bisa kolaborasi ya. Karena tadi kan disebutkan dari beberapa paparan bahwasannya untuk meningkatkan wellness ya kita perlu multidisiplin ilmu gitu. Nggak bisa kita yang hanya PT aja atau dari tim medis aja, kita perlu kolaborasi. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk, maaf tadi masnya. Gio, Mas Ido, oke. Ido dari Malang ya. Pertanyaan yang sangat menarik ya Pak. Oke, Kita tapi makasih, Ido. kita kumpulkan, atau mau langsung dijawab Pak? Tidak apa-apa. Oke, kita kumpulkan ya ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua dari salah satu rekan online yang hadir, karena yang hadir pada siang hari ini ternyata ada juga nih Pak yang hadir melalui Zoom. Oke baik, ini pertanyaannya dari Indra Siregar. Wah ini kontroversial juga nih pertanyaannya. Kalau tadi mungkin dijawab sama Pak Tanjung atau Dr. Aristo, kalau sekarang kayaknya lebih relate dijawab oleh Mas Dit. Pertanyaannya adalah, izin mau tanya, sebagai pengusaha di bidang fitness, rata-rata beli alat harus impor sampai Cina Pak. Bukannya banyak juga pengrajin-pengrajin lokal yang memiliki keterampilan dalam negeri membuat mesin-mesin gym seperti leg press, shoulder machine, pec deck, dan lain-lain. Kenapa tidak mengutamakan produk-produk dalam negeri dulu? Wah ini dua pertanyaan yang kontroversial ya dari Mas Ido dan juga Mas Indra. Baik, kita menjawab pertanyaan pertama dulu dari Pak Tanjung dan nanti akan dilanjutkan oleh Mas Aristo. Ya, makasih Mas Ido. Mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi sebelum saya jadi dosen di Fakultas Kedokteran, awal pertama saya jadi dosen justru di Fakultas Fisioterapi, Pak. Ya, di prodi fisioterapi. Pada waktu itu ya tadi materi yang saya berikan sebenarnya ini saya kembangkan dari materi saya dulu waktu ngajari fisioterapi. Muskuloskeletal, gerak, termasuk tadi exercise-nya kan. Cuman ya terus terang aja banyak dari, ya nggak usah jauh-jauh dah, kita bilang alumni saya ya. Jadi lebih mereka sibuknya mainnya di alat. Ya padahal di sana sudah jelas kurikulumnya ada loh. Physical atau physical terapi. Terapi fisik. Jadi misalnya yang paling gampang apa? Yang paling baik kan apa? Pinggang, lutut, bahu ya. Tapi kenyataan mereka kan, ya mungkin karena pasiennya banyak juga ya. Datang udah kasih lampu, ultrasonik udah ya. Tapi itu yang terjadi ya. Padahal di kurikulumnya ada Pak, exercise terapi. Nah artinya sekarang untuk memisahkan, pertanyaan ini memisahkan ya. Yang kita berikan di FIA kita harus terus terang ya, ini kan baru kursus cuma 6 bulan Pak. Fisioterapi itu kan 8 semester plus 1 tahun profesi, 5 tahun. Ya kan nggak bisa dong, nggak fair dong kita compare yang 6 bulan sama 5 tahun. Jadi artinya apa yang kita bisa pegang untuk kalangan PT ya. Pertama kalau kita, tadi saya sebutkan ada 3 risk stratification. Apparently healthy, increased risk, non-disease. Sebenarnya ranah PT ini, bahkan di luar negeri pun sama, dia hanya di garis hijau. Di apparently healthy. Jadi dengan hanya 1 faktor resiko. Nanti saya jelaskan di materi safety ya. Hanya 1 faktor resiko. Misalnya kalau dia ada cedera, pinggang cedera apa, memang ranahnya fisio. Ya, jadi harus fair ya. Jadi fisio memang, kenapa? Itu kan sudah masalah. Ya, kita artinya sebagai seorang PT harus berbesar hati untuk mendeliver. Loh kan saya juga bisa. Oke, ini bukan masalah bisa nggak bisa, tapi suatu kompetensi. Ya, itu tadi pertama ya. Terus kemudian kalau nanti dia apa ya? Nah, dokter perannya di mana? Nah, kalau sudah masuk intervensi, suntik, itu dokter. Fisio secara teknis harusnya nggak boleh. Meskipun sekarang ya kita tahu lah banyak yang ini ada ya, kita nggak tutup mata juga ya.
Jadi kalau begitu sudah intervensi, nyuntik, bedah, itu pasti dokter. Ya, jadi ada 3 level lah ya. Kalau kita bilang cedera belum yang aneh-aneh ya. Jadi PT itu dengan kondisi yang apparently healthy, nggak ada yang tanda-tanda signifikan. Begitu ada gangguan muskuloskeletal, memang seyogyanya dia refer ke fisio. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tanjung atas jawaban dari pemaparannya ya. Lagi-lagi ternyata sertifikasi itu perlu ya Pak ya. Tidak bisa dibandingkan, mungkin nggak apple to apple ya teman-teman ya kalau kita bandingkan. Kemudian saya penasaran nih dari Mas Aristo juga ya. Silakan Mas Aristo. Menurut saya itu memang sesuatu yang sangat umum terjadi ya. Ada overlap dari segi tugasnya itu ada overlap. Tapi betul, saya setuju sama Dr. Tanjung bahwa sebagai PT kita itu scope of practice-nya atau ranah kerjanya itu biasanya sampai dengan apparently healthy population. Jadi general population yang tidak memiliki faktor resiko yang berlebih, karena memang apa yang kita pelajari harus kita akuin belum sampai ke ranah penyakit kronis kah atau menangani penyakit-penyakit yang butuh penanganan khusus memang. Kalau memang belum ada, ya itu tadi ya, karena kita terbatas ya sertifikasinya masih 6 bulan, belum sampai membahas kayak, oh ya penyakit diabetes seperti apa, penyakit jantung seperti apa, cancer gimana, kidney disease itu gimana penanganannya, exercise apa yang baik, exercise apa yang jangan dulu, terus apa yang harus diperhatikan waktu mereka latihan. Nah itu kan memang butuh edukasi yang lebih, kompetensi yang lebih. Jadi kalau yang seperti itu memang lebih baik kita referkan ke orang lain, referensikan ke orang lain. Balik lagi, health professional fokusnya adalah ke klien. Kalau kita merasa kita kayaknya ini rancu nih, saya belum menguasai materi penyakit kronis yang ini nih, ya lebih baik direferensikan ke orang yang lebih berkompetensi. Jangan sampai dunia kesehatan Indonesia itu saling bersaing mendapatkan pasien, tapi yang jadi korban pasiennya. Pasiennya keluar uang banyak tapi nggak dapat apa yang mereka butuhkan. Itu sih. Totally agree. Walaupun sebenarnya kolaborasi itu penting ya, kalau kata pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, tapi kita juga harus menyadari kompetensi kita ya, bagaimana scope-nya, apakah ini masuk ke personal trainer, apakah ini masuk ke fisiologi dan lain sebagainya. Dan tentu sebagai seorang profesional, kita harus client center dan harus menunjukkan itu dengan tulus ya Mas ya, sincere, itu penting sekali untuk kita lakukan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Gimana Pak Mas Dit? Kenapa nggak beli yang produk dalam negeri aja nih Mas? Bener Mbak, saya senang banget sih, dan mohon maaf tadi Mbak Siregar ya. Cita-cita saya memang akan punya pabrik sendiri di Indonesia, cuma saat ini kita jujur kita belum mampu. Dari presisi, dari biomechanical-nya kita masih jauh banget, sehingga kita impor dari Cina itu bukan untuk seterusnya, tapi kita buat belajar. Kami di Malang punya gudang yang ada laboratoriumnya, yang kita beli alat dari sana, kita bongkar di Malang, di daerah apa? Terminal mana ya? Gadang, dekat Gadang sana kita punya, dan kita akan memulai itu. Jadi, dan kita punya di lokal ada Maskal, ya cuman tuntutan perkembangan zamannya tidak mumpuni untuk itu, makanya sekarang mau nggak mau kita harus tahu diri, belajar dari Cina, kan pepatah begitu, belajar dari negeri Cina. Itu sih Mbak, jadi bukan berarti nggak mau, tapi kita akan memproduksi sendiri nantinya. Terima kasih. Sedang berproses ya berarti ya Pak ya jawabannya. Saya tambah dikit ya. Bukan di situnya nggak ikutin perkembangan, ngikutin tapi tidak berdasarkan sains, itu masalah. Contoh. Saya nggak berat ngomong gitu dok. Saya nggak nyebut merek ya. Contoh, bagian depan, chest, shoulder itu kalau kita bilang arah apa ya, natural movementnya itu kan namanya convert dari titik lebar mendekati titik sempit. Makanya chest press, kalau dulu kan lurus aja kan seperti itu ya, band press apa, sekarang kan dari lebar nanti ujung konsentriknya sempit. Itu namanya convert. Arah back sebaliknya, dari titik sempit menuju titik lebar atau sudut lebar atau divert. Nah, alat yang diciptakan itu
Ya, saya nggak, mungkin inovasinya berlebihan. Jadi yang chestnya ke sini. Ya untuk riset bagus, tapi untuk chest kan nggak optimal ya. Jadi bukan masalah kita nggak cinta produk loh ya. Tapi artinya dalam membuat suatu alat ya seharusnya kan kita belajar. Karena itu terkait biomekaniknya manusia, bukan robot. Jangan suka-suka. Ya. Dulu ya karena kebetulan saya juga pernah ini ya. Leg press-nya itu kan sudutnya juga nggak benar untuk leg press. Dengan sudut setinggi itu. Ya itu beban ke lutut besar banget itu. Itu ada ilmunya ya berapa derajat, kemiringan, dan seterusnya. Ya mungkin itu aja tambahan. Terima kasih. Iya, jadi saya nggak berani masuk ke ranah itu karena ranah dokter sebenarnya kan arah, misalnya contoh arah serabut otot bahu anterior itu kan dia kan gini ya. Tapi kalau alat kita tahu nggak gimana Mbak? Dia dorongnya ke sini Mbak. Ngerti nggak? Jadi resiko cedera juga akan lebih tinggi dari situlah mungkin. Tapi ya untung dokter tadi ngomong. Lagi dan lagi harus belajar dulu ya Mas Dit ya dari pengalaman. Barangkali hari ini masih memakai produk Cina, 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang kita doakan Mas Dit punya pabrik sendiri. Tepuk tangan untuk pembicara kita pada siang hari ini. Sekarang kita belajar ke negeri Cina, suatu saat kita mengajar ke negeri Cina. Mantap, quotes terakhir ya dari Pak Tanjung ya. Saya sudah soalnya. Sudah Pak? Saya sudah mengajar ke negeri Cina. Oke, luar biasa sekali keempat pembicara kita pada hari ini teman-teman semua. Nah kita masuk ke sesi terakhir acara nih. Kayaknya nggak afdol ya Pak ya kalau kita nggak foto-foto. Gak cuma di fitness aja kita foto-foto, tapi di sini juga kita harus foto-foto ya. Flexing ya Pak ya. Jangan lupa di-upload nih setelah ini. Karena mengupload kegiatan yang positif itu ternyata akan membawa dampak yang positif juga bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu kepada teman-teman yang semua saya mengundang dan juga pembicara yang terhormat, saya mengundang untuk dapat foto bersama yang akan diarahkan oleh panitia. Baik, kita yang menyesuaikan ke peserta ya, dan peserta dapat untuk berdiri ya panitia ya, atau duduk saja? Oke, duduk saja Pak. Berarti kelihatan nggak? Kita berarti duduk juga? Iya, kita jongkok kali ya Pak ya. Baik teman-teman semua, agar bagus ya tata letaknya, biar estetik kalau kata anak Gen Z sekarang. Barangkali bisa diisi bangku yang bindek yang kosong terlebih dahulu teman-teman. Yang ada di depan teman-teman semua bisa diisi terlebih dahulu. Iya, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Wah ini banyak sekali ya kameranya ya Pak ya. Oke, akan saya hitung dalam hitungan 3, 2, 1. Karena kita lagi di Jogja, sekarang kita stay Jogja semua ya. Oke, saya hitung 3, 2, 1, Jogja. Oke, sekali lagi, kamera yang paling atas, Mas yang baju putih, stay Jogja. Jogja. Oke. Boleh diangkat teman-teman semua biar terlihat bahagia ya. Pura-pura bahagia itu penting ya Pak ya. Oke, 1, 2. Iya, satu kali lagi gaya bebas nih. Sebebas-bebas mungkin barangkali bisa merepresentasikan gayanya masing-masing ya. Kalau fitness itu gimana gitu Pak? Kalau dokter tuh gimana? Oke baik. 1, 2, 3. Sudah cukup Mas? Ada lagi? Sudah aman? Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semua dan pembicara kita pada acara hari ini.
Nah, untuk itu teman-teman semua, baik ya, boleh. Terima kasih banyak Mas Dit, Mas Aristo, dan juga Pak Tanjung ya. Nah, teman-teman semua, karena kita telah di akhir acara, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas waktu yang telah diberikan untuk bisa hadir di acara kita pada hari ini. Untuk itu, saya Regi, moderator yang mewakili teman-teman dari GIK UGM, mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan hari ini terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan kepada teman-teman semua. Dan kami doakan agar teman-teman bisa sukses di kemudian hari. Sampai ketemu di acara berikutnya. Daun salam di kulum-kulum jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.